kebetulan aku pengennya talk show nih, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Ada yang nemenin aku ngobrol kah? Atau aku jadi bingung. Soalnya setahu aku talk show. Heeh. Sorry ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau ada butuh materi atau pertanyaan apa yang aku ada materinya aku siapin juga ya. Ya mungkin Oke. Pak Yohanes boleh duduk silakan. Oke, thank you. Ya, jadi Oke. hari ini saya bertugas menjadi moderator. Ya, pada pagi hari ini ya. Ya, ini tadi udah langsung diperkenalkan dengan Yohanes Iya, Kristianto. Ya, tapi kita mungkin sebelum kita lebih lanjut kita melihat berbincang dengan Pak Yohanes, tapi kita mau lihat dulu ya backgroundnya. Tadi mungkin kurang jelas ya. Backgroundnya boleh ditampilkan backgroundnya dan Oke. juga pencapaiannya. Ada tadi ya. Oke, tapi ada yang udah pernah dengar saya belum? Soalnya aku udah pernah ke Champion, tapi mungkin waktu COVID jadi Zoom. Ya. Pak Yohanes boleh pinjam pointer ya? Boleh. Ya. Maaf ya. Kiri. Oke. Oh tadi di sini ya? Oke. Atau aku cerita aja dulu. Oke, boleh deh. Oh, boleh ya. Silakan. Oke, kalau background, siapa tadi sorry? Saya Ridwan. Ridwan, iya. Kalau background aku sebelumnya aku join Prudential tuh usia 24 tahun. Gitu ya. 24 tahun dan sekarang udah 11 tahun aku di Prudential. Jadi 35 tahun. Nah, sebelumnya aku konsultan pajak 1,5 tahun, tapi dari dulu memang diarahin sama orang tua untuk menjadi seorang pebisnis. Kenapa jadi pebisnis? Karena orang tua aku sendiri itu pebisnis, Pak Ridwan. Jadi kenapa pebisnis mereka? Karena mereka tuh papa lulusan SMA, mama lulusan SD. Jadi kerja sama orang kayaknya nggak banget, jadi harus bangun bisnis gitu ya. Dan dari dulu diajarin sama kita, aku anak pertama dari 3 bersaudara, cowok semua. Kamu nanti kalau udah kerja nggak boleh lama-lama, 1 tahun 2 tahun aja. Habis itu bangun bisnis sendiri, gitu ya. Padahal orang tua tuh menggeluti bisnis dari nol banget ya, teman-teman ya. Dari kita tuh bertiga bersaudara naik motor berlima. Siapa yang pernah naik motor berlima? Ngalamin ya. Terus dulu istilahnya nggak punya mobil sama sekali, cuman setelah punya mobil ya. Mobil pertama tuh mobil pick up. Mobil pick up karena papa tuh usahanya elektronik. Jadi dia ambil barang gitu ya, distribusiin kemana gitu, kayak gitu kerjaannya. Nah itu sampai berapa tahun? Mungkin 7 tahun kita nggak pernah punya mobil yang ada tutupnya. Jadi aku anak-anak naik mobil selalu di belakang, di baknya itu ya bertigaan tuh, gitu ya. Punya motor berlima, abis itu punya mobil naiknya bertigaan. Sampai akhirnya, biar nggak lama gitu ya, akhirnya sebelum aku kerja, aku kuliah, adik aku kuliahnya di Untar. Adik aku yang pertama kuliahnya di Australia. Adik aku yang kedua kuliahnya S1-nya di Hangzhou, S2-nya di London. Itu orang tua aku, teman-teman. Jadi background pebisnis dan dia pengen anaknya terus jadi pebisnis. Tapi memang dia sadar bisnisnya dia juga nggak bisa diwarisin saat itu. Tapi akhirnya mereka ketemu bisnis satu sama keluarga mama gitu ya, bangun rental mobil. Jadi rental mobilnya ke perusahaan-perusahaan, teman-teman. Mungkin dulu ya yang aku tahu ya, sekarang masih atau enggak aku nggak tahu, itu ke Garuda. Mobil Garuda tuh kita yang support gitu ya. Ancol gitu ya, Diamond, PLTU gitu ya, itu mobil-mobil dari kita seperti kayak Trek tuh dari Astra. Jadi sewain mobil ke perusahaan-perusahaan. Dan terakhir sampai hari ini kerjaan orang tua adalah pensiun dan senang-senang gitu ya. 1 tahun 4 kali keluar negeri sama-sama teman-temannya, teman-teman. Nah itu background yang membuat aku ya harus jadi pebisnis. Jadi bukan jadi karyawan. Karena sorry ya teman-teman, waktu aku jadi karyawan kayaknya impian aku nggak bisa sebesar orang tua aku. Tapi setelah aku jadi pebisnis di Prudential, puji Tuhan bisa mulai mikir, papa dulu bisa pertama kali muterin duit 100 juta tuh umur berapa? 200 juta tuh umur berapa? Terus punya omset 10 miliar jualan tuh umur berapa gitu. Jadi mulai berani mikir ke sana gitu ya, karena ada di Prudential, teman-teman. Boleh tepuk tangan sama Prudential. Gitu. Jadi itu backgroundnya Pak Ridwan. Semoga menjawab ya. Oke. Ya.
teman-teman bisa lihat ini tadi backgroundnya berarti udah menjawab juga tuh kenapa pengen jadi akhirnya kepru ya karena Kepru. pengen jadi pebisnis ya. Karena harus jadi pebisnis. Oke, nah kita akan lihat nih teman-teman mungkin bisa nggak kelihatan ya pencapaian dari beliau nih banyak banget nih. Saya bacain aja ya. Saya bacain aja. Pencapaian beliau bergabung di 2014 betul ya? 2014 Ya. bulan September. Istri join di 2016. 2016. Nah ini pencapaian beliau 3 kali Aum Bali Lombok, 2 kali Rookie Bangkok, 4 kali Startup Producer, 2 kali Startup Leader, 3 kali Double Startup Producer, 4 kali Double Startup Leader, 2 kali PCC Producer, 1 kali PCC Leader, 6 kali MDRT, 2 kali COT, 4 kali MYLC, 1 kali PALC, 6 kali NLC, top AD GPS by Group di 2021, 2022, 2023, 2024. Dan top AD Region Jakarta 4 2023 dan 2024. Lalu timnya nih yang sudah ada 4 direct AB, 5 direct AAB, 13 leader di grup AB-nya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jadi pergumulan kita bersama, yaitu di dalam membangun sebuah tim. Ketika membangun sebuah tim, seringkali kita yang terwujud, yang kelihatan nyata, yaitu pertambahan nama-nama agent di Provos kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dari tim yang ada itu bisa menjadi tim yang produktif, tim yang berkembang. Ya, nah kita pengen belajar hari ini dengan Pak Yohanes. Nah, hari ini pembicaraan kita ada 3 segmen yang saya bagi. Pertama adalah di dalam fondasi kita, yaitu rekrut. Yang kedua, kita bagaimana development. Dan yang ketiga, bagaimana kita maintenance tim. 3 hal itu yang kita akan bicara. Jadi per segmen kita akan bicara. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan juga boleh diajukan. Yes. Boleh ya? Betul. Boleh Boleh banget. Oke. Tapi sebelum kita lebih lanjut, Pak Yo, Ya. saya panggil aja Pak Yo. Ya, boleh. Ya. Mindset apa sih yang ada? Boleh dong. Oke. Mindset apa boleh dibagikan? Mindset apa yang ada di dalam Pak Yo di dalam membangun sebuah tim Ya. yang ada saat ini? Boleh ceritakan? Oke, jadi mindset ya teman-teman ya. Kalau di kantor atau di tim aku tuh, aku dijuluki ya bapak mindset gitu ya. Kenapa bapak mindset? Sebenarnya gini teman-teman. Aku tadi mungkin tunjukin juga di Sunday Punch. Ada yang kenal nggak prestasi sekolah aku apa? Ada yang lihat? Cum laude. Iya itu banyak lah yang bisa. Tapi ada yang mungkin 0,0 sekian orang doang yang bisa. Apa Pak? SMP? 4 tahun. Jadi pencapaian terbesar aku di dalam sekolah adalah SMP 4 tahun. Siapa yang pernah? Bener gak? 0,0 sekian orang doang yang bisa SMP 4 tahun. Jadi kenapa aku ceritain ini? Karena aku beranjak dari orang biasa banget. Sampai hari ini juga masih biasa aja. Tapi karena aku sadar aku orang biasa Pak Ridwan, aku harus punya effort yang luar biasa. Kalau kita berasanya orang luar biasa, boleh kita nggak luar biasa effortnya. Tapi kalau kita sadar kita orang biasa, masih effortnya juga biasa, tapi mau jadi luar biasa, sorry teman-teman, nggak akan terwujud. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang dari pendidikan, aku punya mindset adalah Yohanes ini orang biasa. Yohanes perlu effort yang luar biasa untuk mencapai sesuatu. Dulu SMP 4 tahun teman-teman. Abis SMP, puji Tuhan, pengen banget satu hal yang mungkin mustahil bagi orang yang nggak naik kelas adalah juara. Abis nggak naik kelas, pengen juara. Bayangin teman-teman gimana caranya. Tapi saat itu, untungnya, waktu nggak naik kelas tuh malu banget. Abis itu, ini sekalian cerita mindset ya Pak ya. Jadi perjalanan mindsetnya. Abis itu tuh, aku pikir aku dari 3 bersaudara anak yang paling bodoh. Dari dulu mungkin tertanam. Ini siapa yang udah punya anak? Ini mungkin tertanam nih dulu ya. Iseng. Waktu itu orang tua lagi ngobrol, aku dari dulu sampai hari ini
hobinya adalah harus ada jam tidur siang gitu ya. Masih sampai hari ini. Tapi hari ini 30 menit, 40 menit, 1 jam. Nggak pernah 2 jam lagi kayak dulu. Ya, jadi udah dilatih gitu ya. Nah dari dulu, waktu lagi tidur siang mungkin nggak sengaja dengar orang tua ngobrol. Hati-hati ya teman-teman ya. Waktu itu orang tua ngomongin sama saudaranya, lagi masuk ke kamar, iseng. Gimana anak lu? Kayaknya si ini ya Yoyo ya, panggilnya Yoyo. Yoyo yang paling bodoh ya dari 3 bersaudara ya. Mungkin orang tua biar cepet dan nggak berantem gitu ya, langsung diiyain teman-teman. Iyalah, tapi iyalah pokoknya gitu ya. Lagi tidur tuh, nggak berasa mungkin masuk. Dan aku sadar bahwa aku dicap orang bodoh. Ya, dari situ sampai aku nggak naik kelas, aku selalu merasa orang bodoh. Ya, sampai hari ini aku juga masih berasa orang bodoh, tapi responnya udah berbeda. Kalau dulu karena berasa bodoh, ya udahlah. Namanya juga gue bego, gue bodoh, gue emang nggak bisa. Siapa yang masih punya respon? Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Lo emang nggak bisa. Tapi setelah tidak naik kelas, aku punya respon yang berbeda. Saat gue sadar gue nggak bisa, gue harus berusaha gimana caranya biar bisa. Mungkin kalau orang-orang normal belajar 1 hari sebelum ulangan misalnya bisa, aku harus dengerin guru di kelas, habis itu aku harus 3 kali ngulang sebelum ulangan. Biasanya dulu aku bangun nih, jam 2 pagi, biasanya habis pulang sekolah aku tidur siang, dari dulu ya selalu, tidur siang. Habis tidur siang bangun belajar, habis belajar main gitu ya, nonton Kerasakti, masih inget tuh film-film dulu ya. Oke, habis nonton, tidur lagi, bangun lagi jam 2, jam 3 pagi, baca lagi. Sambil baca, udah selesai, tutup buku, sambil tiduran, ngulang di otak. Masih nggak bisa, besoknya jam 5 pagi bangun lagi. Belajar lagi. Itu effort yang aku mau untuk apa? Karena pengen banggain orang tua. Kenapa pengen banggain? Karena tadi, orang bodoh ini dulunya dianggap anak yang paling bodoh, abis itu nggak naik kelas. Aku tahu banget effort orang tua buat sekolahin anak susah. Ya. Tapi gue masih berani, sekolahnya di penabur saat itu, masih berani nggak naik kelas. Artinya kan harus bayar mahal ya. Itu yang dipikiran, artinya nih anak pasti digebukin, pasti dicaci maki, pasti diomelin. Tahu nggak apa yang terjadi saat aku nggak naik kelas? Ternyata orang tua peluk aku. Dan di saat itu aku berubah. Di saat itu aku punya kesadaran diri bahwa Yohanes orang bodoh. Tapi Yohanes harus jadi kebanggaan buat orang tuanya. Dan saat itu aku punya mindset sampai hari ini, Yohanes orang biasa, tapi gue mau jadi luar biasa. Sehingga gue harus punya effort luar biasa. Ya mungkin banyak yang mikir, oh dia mah emang, tadi kan terakhir orang tua enak ya kondisinya ya. Mungkin terakhir, dia mah emang orangnya udah enak, pasti gampang lah jalanin tuh. Enggak teman-teman, enggak segampang itu. Ya, semua punya challenge-nya masing-masing. Dan kalaupun gampang mungkin tahun pertama, kedua. Tapi aku bisa 11 tahun dan setiap tahun aku naikin level aku ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena terbiasa bayar harga. Teman-teman, hari ini sebenarnya nggak butuh motivasi apapun dari orang luar. Yang dibutuhkan adalah kesadaran diri. Kesadaran diri kita bahwa kita menerima bahwa kita siapa sih? Mungkin kita orang biasa. Mungkin kita orang yang di bawah biasa. Mungkin kita orang yang lebih rendah lagi dari orang-orang biasa. Tapi kesadaran itu direspon dengan kayak gimana? Kalau aku merespon dengan gua harus effort lebih. Kalau gua mau sampai di titik yang biasa-biasa aja dulu, effortnya harus lebih. Dan kalau udah terbiasa dengan effort lebih, akan jadi luar biasa teman-teman. Nah itu yang membuat aku punya mindset dari dulu sampai sekarang nggak terbiasa dengan istilahnya ya udahlah pasrah aja. Aku selalu terbiasa dengan kita usaha maksimal, Tuhan kasih jalan, pasti dibukain yang terbaik buat kita lebih daripada apa yang kita minta. Gitu ya teman-teman ya. Nah dari saat itu masuklah ke Prudential ya. Masuk ke Prudential, effortnya luar biasa karena dulu di konsultan pajak aja, siapa yang sini kerja karyawan masih? Udah nggak harusnya ya. Atau yang punya tim kayak accounting, auditor, ada nggak timnya di akuntansi gitu kerja? Ada ya? Tahu nggak apa yang paling di ngomongin sama mereka biasanya? Lembur. Siapa yang kerja pernah lembur? Siapa yang lemburnya pernah sampai jam 3 pagi? Pernah ya? Kerja apa Pak? Dulu?
Oh oke, sampai jam 3 pagi ya. Besoknya bangun jam sampai pagi bahkan ya. Sampai jam 7 besoknya lanjut lagi kerja lagi. Aku waktu usia 23 sampai 24 itu setiap minggu mungkin kerjanya itu kalau orang kan kerja misalnya 7 jam satu hari, artinya satu minggu kali 5 35. Aku bisa 60 jam. Kenapa bisa 60 jam? Karena aku dapetin gaji lembur, itu dulu gajinya 3,5 juta teman-teman. 2014. Dan kalau lembur bisa dapat sampai 7-8 juta. Jadi aku happy banget bisa dapat 7-8 juta. Tapi untungnya waktu itu nanya sama orang tua, "Mi, aku mau dipromosi nih jadi senior di konsultan pajak. Udah biasa kerja lembur, udah biasa kerja lebih. Dan happy untuk kerja lebih karena udah biasa. Dari dulu aku selalu kalau udah selesai kerjaan aku ketok nih, ibu manajer misalnya. Aku ketok, "Bu, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Aku udah selesai." Jam 5 sore tuh ya. Udah selesai nih kerjaan dari dia, aku ketok lagi. "Bu, ada yang mau dibantu lagi nggak?" Jam 7 malam. "Ada yang mau dibantu lagi?" Aku udah selesai. Dikasih lagi. Masih ada yang belum pulang, bapak manajer atau partner, aku ketok. "Pak, ada yang mau dibantu lagi?" Udah jam 9 malam. Jam 9 malam aku ketok. "Ada yang mau dibantu lagi?" Aku udah selesai. Seperti itu habitnya dari dulu. Ya, pertanyaannya saat pindah ke Prudential, habit apa yang gue bangun? Apakah masih seperti karyawan dan juga terbiasa kerja lebih itu masih dilakukan apa enggak? Untungnya aku sadar kalau gue mau, kan di Prudential ini tujuannya apa sih? Mau nikah biaya sendiri. Cuman itu doang teman-teman. Dulu ngitung gaji 7 juta, bisa simpen waktu itu ya, bisa simpen 5 juta setiap bulan. Aku usia 24 tahun saat itu. 24 tahun kalau mau nikah itu usianya 27 28, punya targetnya gitu ya. Mau nikah usia 27 28. Usia 27 28 mau nikah itu kurang lebih yang aku tahu ya, dulu kan belum ada Covid ya. Jadi pilihan nggak banyak. Ya udah di gedung atau resepsi gitu ya. Nah, itu gedung kurang lebih 450 juta. Ya. Jadi saat itu ngitung 5 juta kali 12 60. 60 3 tahun lagi baru 180 kapan gua nikah. Udah lembur gila-gilaan sampai jam 3 pagi, besoknya bangun jam 7 udah nyampe, jam 8 udah nyampe kantor lagi, lembur lagi sampai jam 2 jam 3 pagi lagi, setiap hari kayak gitu. Ya. Saat sadar seperti itu akhirnya aku membuka peluang untuk dengerin orang-orang di sekitar aku. Nah, salah satunya aku dikenalin sama bisnis Prudential. Ya, bisnis Prudential ini yang membawa aku mewujudkan mimpi-mimpi aku, yaitu tadinya pengen banggain orang tua di sekolah, bisa nggak? Puji Tuhan teman-teman bisa masuk ranking tapi 8, belum sampai 3 di SMAK 3 penabur. Waktu itu aku ranking 8. Aku bisa jadi tim lomba accounting dari orang bodoh nggak naik kelas, tapi bisa jadi tim lomba accounting, juara di UPH, juara di Trisakti, juara di mana-mana. Ya. Dan juga akhirnya banggain orang tua. Dan sampai di titik aku pengen banggain dari hasil kerja, yaitu nikah biaya sendiri. Karena waktu itu iseng. Orang tua lagi kondangan, gak pernah minta apa-apa. Orang tua aku udah terbiasa hidup biasa aja. Gak pernah ngandalin orang lain. Gue bisa sendiri. Gitu ya. Tapi suatu hari iseng, mami bawa kondangan. Abis bawa kondangan dia bilang, "Yo, nanti kalau nikah tempatnya kayak gini." Nah, tempat itu adalah Damai Indah Golf di PIK. Ya, itu rumahnya orang tua soalnya di PIK, udah di PIK tuh pindahnya ya. Udah di PIK Damai Indah Golf di lapangan golf itu kurang lebih 450. Gitu. Jadi itu goal pertama aku. Sebelumnya nggak pernah punya goal, teman-teman. Ya, dari goal itu terwujud mulai loh kita berani punya mimpi lebih lagi. Ya, punya mimpi untuk bawa orang tua jalan-jalan. Kalau tadi ingat, aku 30 tahun pernikahan orang tua, aku bawa mereka ke UK. 14 hari. Kenapa ke UK? Karena anaknya yang bontot lagi S2 di sana. Aku bilang Prudential lagi bikin pilihan nih, mau ke New Zealand karena aku tahu banget mami mau ke New Zealand. New Zealand atau ke UK. Mami langsung bilang, "Ya ke UK lah, lu sekalian ketemu adik lu." Habis itu di bulan Januari, di bulan Maret aku bawa dia ke UK dari Prudential, teman-teman. Mami papi bisa nikah biaya sendiri, akhirnya punya rumah sendiri, punya ruko, punya apartemen, punya anak langsung kembar. Ya, teman-teman. Itu semua kemarin ada yang bilang, "Aduh, anak 1 berat banget." Iya, anak 2 cobain deh gitu, langsung 2 ya.
Tapi benar-benar luar biasa bisnis ini. Nggak cuman tentang anak, tapi kita bisa tetap kasih orang tua. Mungkin kalau di usia aku banyak yang ya udah pikirin keluarga sendiri aja udah bisa cukupin aja udah luar biasa. Ngapain mikirin orang tua gitu ya. Tapi puji Tuhan dari Prudential aku bisa wujudin semua impian aku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi cerita itu background lagi deh. Jadinya cerita ke Prudentialnya, dari Prudential terbiasa kerja keras, tapi kerja keras dengan identitas orang bodoh. Kerja keras dengan identitas nggak layak jadi leader. Kerja keras dengan identitas orang di sekitar gua jauh lebih hebat dari gua. Dan saat itu 5 tahun aku nggak punya leader, Pak. 5 tahun aku nggak punya leader, nggak punya agent yang full time bareng aku pun nggak ada. Tapi untungnya ada switch point, di titik berikutnya aku di switch lagi. Tadi gara-gara aku dipeluk sama orang tua, aku switch jadi pengen banggain mereka. Dan ada satu titik lagi aku pengen banget jadi leader beneran. Dan saat itu setiap tahun puji Tuhan aku bisa promosi 2 teman-teman, dari 2020 sampai 2024 kemarin. Gitu teman-teman. Itu perubahan yang mindsetnya apa? Mindsetnya terbiasa kerja keras. Dan mindset kedua, belajar jadi leader tuh apa? Saat itu aku udah terbiasa dengan jualan. Jualan Star Club, Double Star Club gitu ya, udah biasa kayak gitu ya. Nah, abis itu kan nggak punya waktu ya teman-teman ya. Untungnya ada COVID. Jadi COVID menjawab doa saya. Yaitu saya pengen tuh hidup nggak cuma kerja doang, tapi bisa jadi orang tua buat anak aku. Bisa jadi suami buat istri aku. Bisa jadi anak buat orang tua aku. Itu doang mimpinya. Nggak besar-besar. Tapi kalau nggak ada waktu nggak bisa, Pak. Akhirnya ada COVID. Begitu ada COVID, kita punya waktu. Punya waktu untuk apa? Jualan dari online, rekrut dari orang online, bangun tim dari online. Dan punya waktu untuk bersama anak, bersama istri, dan juga ke tempat orang tua. Dari situ, itu perkembangannya luar biasa. Karena aku mulai punya waktu, dan juga berani untuk bayar harga mulai lagi dari nol. Di titik aku 2019 jadi AB akhirnya. 2014 sampai 2019, artinya 5 tahun. Aku jadi AB baru 5 tahun. Ya. Tapi dari AB itu 2020 ada COVID, setiap tahun promosi, dan juga 2021 sampai 2021, 22, 23, 24 itu top AB-nya di GPS setiap tahun, Pak, gara-gara COVID. Karena aku punya waktu. Aku sangat, yang berharga dalam hidup ini saat hari ini sampai hari ini adalah yang paling berharga adalah waktu. Pertanyaannya, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siain? Bilangnya kalau emang itu berharga ya. Contoh, duit nggak berharga, oke. Yang berharga buat lo apa? Keluarga, oke. Punya waktu emang buat keluarga? Keluarga berharga, apalagi yang berharga. Kalau ngomong keluarga berharga, jangan lupa diri sendiri juga berharga. Lo harus bangun diri lo, kesehatan lo, mentality lo, emosional lo. Punya waktu buat diri sendiri. Kalau bilang ini udah, punya waktu nggak buat yang ciptain kita, orang tua? Kalau ini udah, punya waktu nggak buat kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar? Atau kita ngabisin waktu sia-sia untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan tugasnya kita. Bukan kewajiban kita untuk ngelakuin itu, tapi karena kita berasa ya udahlah ngisi waktu, jadinya kita lakuin itu. Ya, jadi yang paling berharga buat aku adalah waktu. Makanya sering banget aku ngomong juga sama tim aku, siapa yang berasa Prudential ini punya waktu banyak? Ada ya, punya waktu ya. Ada yang berasa Prudential kok gue jadi nggak ada waktu? Ya nggak enak lah ya angkat tangan ya, yang mana antara itu. Tapi aku mau bilang satu statement yang membuat aku berubah adalah salah satunya aku mengerti punya waktu adalah apa. Punya waktu kan dulu mikirnya gini, ongkang-ongkang kaki santai hidupnya itu punya waktu. Ya, ternyata bukan itu loh punya waktu. Punya waktu adalah waktu yang kita punya, semuanya, decisionnya, keputusan yang kita ambil itu milik kita. Jadi ngapain? Contoh, kita mau santai itu karena keputusan kita mau santai hari itu. Kita mau kerja karena emang itu keputusan kita mau kerja hari itu. Aku contohin ya, orang yang berasanya punya waktu kayak gini nih. Berasanya lagi santai, temennya telepon, yuk nonton yuk. Oh boleh. Berasanya punya waktu tuh. Padahal waktu dia dipakai sama orang lain.
Apa bedanya sama kerja di kantor? Dari jam 7 sampai jam 9 malam misalnya, atau sampai jam 5, waktu lu dipakai orang lain. Terus lu berasa, oh kalau gue udah di Prudent, gue punya waktu. Enggak, kalau itu bukan decision kita. Punya waktu adalah kita sibuk, tapi itu semua tugas dan tanggung jawabnya kita semua. Kita sibuk, contoh, gue pagi mau anterin anak, ya udah keputusan gue, nggak bisa gue ganti jadwalnya. Oh, abis itu gue mau nge-gym, oke, sampai jam 9. Habis itu gue baru kerja jam 9 sampai jam 12. Habis jam 12 gue makan siang sama istri gue misalnya, atau sama tim. Habis itu gue mau kerja lagi tuh baru jam 2, baru gue prospek lagi. Kalau jam 9 sampai jam ini ngurusin admin dulu beres, habis itu ini misalnya gitu ya. Habis berikutnya, oke, gue mau punya waktu untuk rekrut juga. Habis rekrut udah jam 5 sore. Habis jam 5 sore gue mau punya waktu untuk misalnya, oh ya udah, gue sekarang bangun hubungan sama orang-orang baru. Habis itu pulang ke rumah mau nonton Netflix, misalnya gitu ya. Itu keputusan kita semua, itu baru punya waktu. Ya. Tapi kalau kita setiap hari bingung mau ngapain, sorry teman-teman. Itu bukan punya waktu banyak, bukan. Itu lagi nggak tahu hidupnya mau kemana. Setiap hari gue udah tahu harus ngapain, satu harian beres. Bahkan setiap minggu. Ya, itu baru punya waktu. Punya waktu adalah tetap sibuk, teman-teman. Tapi sibuk melakukan apa yang kita rencanakan. Kalau punya waktunya yang katanya orang, kita nggak sibuk gitu ya. Sehingga waktunya dipakai sama orang lain. Nemenin gua yuk ke sini supermarket, anterin mama yuk ke sini. Baik gak anterin mama? Baik. Tapi sadarlah itu priority bukan dalam hidup kita yang saat ini. Ya, itu. Jadi setelah punya waktu, Pak, aku bisa berkembang sampai sekarang. Oke, tadi ada berkaitan dengan adanya waktu, terus rekrut ya. Yes. Nah, berkaitan dengan rekrut nih, ini kita ngomong rekrut itu adalah satu pondasi ya, yang awal-awal kita lakukan di dalam membangun sebuah tim yang besar. Nah, waktu rekrut, untuk apa strategi yang paling efektif menurut Pak Yo di dalam menemukan calon mitra yang tepat? Nah, itu gimana tuh? Oke. Kalau mau menemukan calon mitra yang tepat, jawabannya cuma satu, rekrut yang banyak. Karena nggak pernah ada yang tepat menurut aku, gitu ya. Tapi yang paling penting dalam rekrut adalah penerimaan diri dulu. Tadi ya, aku rekrut banyak gak? 2014 sampai 2019 banyak, tapi nggak ada yang jadi. Seberapa banyak? Seberapa banyak? Di Proofforce mungkin ya, setiap tahun nambah 20 adalah gitu. Ya, tapi ya buat sendiri atau jadi agent terus nggak jalan gitu. Itu. Nah jawabannya kan nggak mau rekrut yang kayak gitu doang kan? Ya, artinya sejak kapan aku bisa merekrut dengan benar? Merekrut dengan benar adalah sejak aku menerima diri aku bahwa aku biasa-biasa aja. Tapi bisnis ini luar biasa. Dulu gagal rekrut karena aku berasanya akunya biasa-biasa aja. Kalau ajak orang bagus ke sini, nanti gue nggak bisa bimbing. Gue aja belum bisa prestasi. Gue aja belum punya tim. Suruh dia punya tim, gimana? Saat itu yang terjadi, responnya pasti timnya nggak berkembang. Kecuali hoki dalam tanda kutip nggak bisa diulang kembali. Kalau aku setiap tahun, artinya bisa diulang kembali. Ya. Gimana caranya? Terima diri ini. Kalau kita biasa-biasa aja, kita bisa jadi luar biasa dengan effort. Tapi jangan menunggu jadi luar biasa dulu baru rekrut orang yang hebat. Beranikan diri untuk rekrut orang yang hebat, karena orang hebat itu saat dia melihat bisnis yang bagus, beneran dia bisa membuka matanya dan melihat, dia akan lebih cepat dari kita. Buktinya teman-teman, aku punya adik kan 4 ya. Adik pertama aku itu, aku kan AB-nya 5 tahun. AB pertama aku AB-nya 3 tahun. AB kedua aku itu AB-nya 2 tahun. AB ketiga ini 3 tahun juga. AB keempat 1,5 tahun AB. Kenapa bisa kayak gitu? Karena rekrutnya orang yang lebih bagus dari Yohanes Kristianto. Dan pertanyaannya kenapa berani? Karena aku tahu nih bisnis bagus banget. Dan dia tidak harus sama kayak kita. Kalau kita jalaninnya susah, dia nggak harus susah. Seringkali kita nggak enak rekrut orang yang bagus, pikirnya gini kan, ya udah enak hidupnya, ntar jalanin pro jadi susah. Karena kita jalaninnya susah.
Itu namanya istilahnya ya, menghakimi. Padahal dia boleh join dan dia jauh lebih gampang dari kita boleh. Kenapa kita harus mikir, gua aja nggak Star Club, gua suruh dia Star Club. Kita usaha untuk Star Club, tapi nggak capai Star Club pun. Kalau emang ini orang bagus, dia capai Star Clubnya kok. Itu yang berubah. Jadi strateginya adalah koreksi diri dulu, sadar diri, kita titiknya di mana, dan perbaiki diri kita sambil kita merekrut orang yang di atas kita. Latihan terus. Dulunya aku merekrut orang-orang yang ya di bawah aku rata-rata. Saat itu, ya, bilangnya mau, akhirnya nggak jalan. Bilangnya mau, tapi dalam karirnya aja dia nggak berjuang untuk karirnya. Gimana di Prudential berjuang? Nah, setelah sekarang aku rekrutnya rata-rata yang karirnya aja udah bagus. Aku rekrut. Karena biasanya karir yang bagus itu ada mentoknya. Gimana dia mau berkembang lagi? Orang bagus tuh terus mau berkembang. Nah, karena karirnya mentok, bukalah lini bisnis baru, bukalah sumber income tambahan. Dari situ dia nanti membandingkan, akhirnya dia jalanin Prudential atau ya udah dia jalanin itu. Nah, Pak Yo, Itu berkaitan pilihannya. dengan tadi ini, Ya. menurut Pak Yo dari pengalaman selama ini, rekrut mana yang paling efektif? Apakah Oke. melalui referral atau sosial media Oke. atau melalui sebuah event gitu? Kira-kira dari pengalaman Oke. apa yang bisa dibagikan? Ini kan ke aku ya. Jadi Ya. bukan secara teori tapi secara pengalaman. Kalau pengalaman adalah teman dan nasabah. Kenapa teman dan nasabah? Karena mereka yang melihat real perubahan kita. Pertanyaannya, kalau kita nggak berubah, hari ini yuk kita berubah. Berubah bukan berarti, dari ini flexing gitu. Bukan. Berubah secara value. Berubah secara mentality, berubah secara emosional, berubah secara kepribadian. Ya, saat menurut aku yang paling benar-benar gampang dan kita bisa inisiasiin, nanti kan habis jadi agent diinisiasi. Inisiasi itu orangnya mana? Orang yang udah tahu kita siapa dan dia menghargai perubahan kita. Itu paling gampang. Tapi setelah itu kita belajar lagi ke orang-orang baru, tapi dia bisa melihat kita respect. Jadi nantinya akan ada di titik menurut aku ya, aku ketemu orang baru, tapi orang baru itu langsung berasa, keren ya, mau nih gue ngobrol sama dia, mau nih gue belajar sama dia, kayak gitu. Itu boleh direkrut, ya. Tapi orang-orang yang benar-benar menurut aku mau bertumbuh. Mau bertumbuh cirinya apa? Mau diproses. Jadi dulu aku rekrut selalu gampangin. Tenang aja, gampang Prudential. Sekarang aku rekrut selalu susahin. Prudential nggak buat semua orang loh. Nggak gampang loh, Pak. Emang lo pikir jadi agent gampang? Nggak loh, kita harus belajar ini. Challenge dulu dari awal. Dan saat orang bagus di challenge, dia malah, gue buktiin gue bisa. Itu yang aku lakuin. Sekarang tantangannya adalah, selalu aku bilang ya, di insurance tantangannya bukan nyari nasabah, tapi nasabah mau ambil ditolak. Aku bilang gitu loh, ke calon agent. Mau dapat nasabah ditolak. Itu tantangan gue. Kenapa kayak gitu yo? Karena gue masukin dengan jujur. Gue gak mau main yang gak bener, akhirnya nanti di belakang apa yang gue bangun hancur lagi. Value. Jadi saat kita ngomongin kayak gitu, berani gak kita bayar harganya? Belum tentu nih orang yang kalau mau gampangan, dia gak bakal masuk. Ini saya ya, gak harus sama ya. Tapi saat dia mau diproses, dia akan bertahan sesulit apapun itu. Karena aku udah kasih tahu prosesnya dari awal semuanya. Ini gak gampang, gak semua orang bisa. Lu jualan jago nih, sales mobil, properti, belum tentu bisa ya di Prudential. Kenapa kayak gitu? Karena lu gak jual barang yang disukain. Barang yang mungkin belum dipikirin. Gimana cara lu bisa jual? Nah, tapi gua akan ajarin kenapa gua bisa 11 tahun melakukan ini. Gitu. Jadi, itu yang akan aku challenge. Kalau dulu gampangin, tenang aja, nanti gua bantuin. Tenang aja. Ini pokoknya gak harus kok jualan, tenang aja. Tenang aja, semua kayak gitu. Sehingga mereka gampangin nih bisnis. Sekarang, orang-orang yang terekrut, ya istilahnya udah aku proses dari awal, Pak. Nah, berkaitan dengan ini nih, dengan jadi calon, yang kenal sama yang itu kenal dulu ya. sama nasabah ya Nasabah. tadi ya. Tapi kalau kita Oke. udah pede sama diri sendiri, di event akan efektif.
Di medsos akan efektif, dimanapun akan efektif. Karena kita udah pede sama diri sendiri, buka jati diri dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana caranya ketika orang-orang yang sudah direkrut ini, cara memfilternya supaya tidak buang waktu? Oke, filter. Jadi setiap kali udah terekrut, ini inisiasi ya. Jadi setiap kali udah terekrut, aku akan jadwalin les sama aku. Istilahnya coaching gitu ya. Les setiap misalnya Rabu, ini lagi ada yang Rabu pagi dan Rabu siang. Jadi Rabu pagi orang kerja bisa yuk, bisa. Zoom aja. Bisa kok jam 8 sampai jam 9. Dia mulai kerja jam 9. Kalau dia mau bisa. Ya. Zoom gitu ya, Zoom meeting sama dia setiap minggu. Setiap minggu ngomonginnya apa? Motivasi? Enggak, aktivitas. Jadi aku akan challenge setiap minggu ngomongin aktivitas. Aktivitas, abis itu bukan gimana, jadi lu mau prospek siapa? Contoh, dia bingung. Gimana sih yuk caranya prospek? Oke, nanti gua ada meeting jam segini, lu temenin gua Zoom. Aku challenge diri aku juga. Dia nggak ngerti. Oke, lu mau ngerti, gua ajarin. Tapi lu lihat gua yuk, cara gua prospek kayak gimana. Yuk ketemu bareng gua yuk. Di hari Sabtu gua ada ketemu orang yuk. Jadi bukan nunggu, biasanya nunggu. Yuk, gimana? Aku temenin deh. Jangan nunggu, bikin momentumnya. Momentumnya dari siapa? Kita yang kerja. Makanya aku selalu bilang, kalau impian dulu ya, banyak yang impiannya kan di Prudential, abis itu udah besar, udah ya, santai gitu ya. Enggak, kalau aku ya, real bisnis, pebisnis siapa yang sampai hari ini masih bisa grow terus nggak ada di kantor. Ya kalau udah yang super besar bisa mungkin ya, udah punya sistem. Tapi kalau bisnis membangun, kita membangun bisnis, nggak mungkin kitanya nggak kasih contoh, terus orangnya jalanin sendiri. Mungkin terjadi, tapi lama-lama akan hilang. Jadi aku akan punya goal adalah jadi role model. Tapi jadi role model itu bukan sebuah, jadi nggak harus, target gua harus terpenuhi biar bisa bayar makan di rumah. Bukan itu lagi. Tapi ngelakuin untuk jadi role model buat tim. Gitu. Jadi itu challenge-nya jadi leader. Jadi leader bukan cuma ngomong tapi contohin. Kasih contoh. Mungkin kalau level tertentu ya udah beres ya mungkin bisa ya. Tapi sebelum itu kita masih membangun, kita yang kasih contoh. Jangan berharap, dulu salah tuh. Jadi leader udah timnya nanti jalan sendiri, tambah besar tim grupnya. Enggak. Jadi leader ya kitanya dulu yang harus jalan, ketemu masalah, ketemu solusi, jadiin itu sebuah sistem yang lebih baik buat tim kita. Gitu. Jadi cara efektif adalah begitu kita punya tim, coaching dia setiap minggu. Kelihatan nih aktivitas dia akhirnya udah janji, oh iya namanya udah ada, orangnya udah ada, 1 minggu misalnya 5 nama gitu ya. Nggak harus 100, 5 nama. Tapi 5-5-nya ini dilakuin nggak? Dilakuin 2, ya udah. Kasih apresiasi. 2, minggu depan 4 ya. Naikin level. Jadi kayak main game, dari level 0 sampai level 10. Jangan langsung bilang, lu harus kayak gua. Kita udah berapa tahun gitu ya. Beda. Naikin level pelan-pelan. Naikin level, tapi kalau dianya udah ngomong iya, nggak dilakuin. Iya, minggu kedua nggak dilakuin. Iya, minggu ketiga nggak dilakuin. Hargai waktu kita sendiri. Waktu sangat berharga. Kita harus ngomong apa? Sorry, kayaknya lu masih sibuk deh sama yang lain. Gak apa-apa, lu lakuin aja dulu. Prudentialnya nanti dulu. Jangan sampai nanti lu bilang, gue udah coba Prudential nggak bisa. Ya lu nggak jalanin nggak akan bisa. Gak apa-apa, lu lakuin dulu yang itu. Biar gua bisa punya waktu buat bantu yang lain. Dia harus menghargai waktu kita juga. Saat itu terjadi, tapi tetap temenan, tetap di story misalnya komen, tetap ya ada acara besar ajak. Acara mingguan ajak aja biarpun ditolak terus. Gak apa-apa, bilang ke dia. Tugas gua leader ajakin lu. Lu boleh tolak gua ya. Gua gak akan baper. Tugas gua leader ajakin lu. Lu boleh tolak gua. Itu yang selalu aku bilang. Sehingga aku gak baper. Gitu ya. Udah, gak ada orangnya. Artinya waktu les itu kosong. Harus cari anak les baru. Rekrut. Jadi indikasinya bukan, kalau aku ya sekarang ya. Gua punya 20 agent. No. Yang aku jadikan tolak ukur menjadi dia bakal jadi leader adalah gua punya coaching berapa agent. Dan coaching itu dilakuin sama agentnya atau enggak. Kalau enggak, istilahnya nanti dulu cari yang baru. Nanti dulu cari yang baru. Gitu.
Itu Nah, cara aku. berkaitan dengan tadi nih, mengajak calon rekrut ya. Ya, Boleh gak share script approach-nya gimana sih? rekrutnya ya. Iya, Oke. cara script approach pendekatan untuk mengajak orang tersebut masuk di dalam bisnis ini. Oke. Apa yang biasa dilakukan? Oke. Pokoknya ini caranya Yohanes ya, bukan berarti yang benar. Ini caranya yang efektif buat aku sendiri dan aku kembangin terus. Nah, kalau aku cara rekrut itu kalau dulu kan jenjang karir ya. Sekarang aku nggak pernah pakai jenjang karir. Karena menurut aku di luar sana juga udah banyak pilihan yang mirip, serupa dengan Prudential. Tapi ada yang nggak bisa diduplikasi sama di luar sana, yaitu perkembangan diri. Jadi aku akan challenge selalu bilang gini, Pru ini susah banget. Tapi apa yang lu pelajari di sini itu berguna banget buat hidup lu. Dan saat lu belajar, kerennya nih bisnis, lu nggak bayar dan lu akan dibayar. Bayarnya berapa? Tergantung effort lu kayak gimana. Tapi intinya selalu aku bilang ya, keputusan karena aku 5 tahun jualan, Pak. Sampai hari ini pun masih melakukan jualan. Ya lagi ngejar PCC, sekarang udah double star club gitu ya. Masih kurang 550. Siapa yang masih kurang 500 ke atas untuk goalnya? Masih ngejar gak? Masih ya. Saya masih kurang 550 dan saya percaya itu tercapai di Desember. Ya. Oke. Jadi ya udah masih selalu aku pakai kata-kata terakhirnya kayak gini. Bro, lu dibutuhin. Paling enggak sama keluarga lu. Buat apa? Bukan buat nyediain duit doang, tapi buat ngelola duit juga. Salah satu yang harus lu pelajari untuk ngelola duit adalah asuransi. Kenapa lu nggak jadi agennya aja buat keluarga lu? Dan gua percaya, tadi kan gua udah cerita ya, misalnya segitiga proteksi atau apa, aku selalu contohin, lu pasti beli lagi. Selalu aku bilang gitu loh. Belum jadi agent aku langsung bilang, lu pasti beli lagi. Kalau dia bilang, enggak sih, gue belum kepikiran sih, nggak jadi aku rekrut gitu ya. Istilahnya ya udah, dia nggak oke sekarang juga ya udah. Tapi biasanya dia akan bilang iya sih, gue masih beli lagi sih. Artinya dia calon nasabah dan juga agent NAA. Udah beres. Tinggal kita inisiasi, review, polish dan lain-lain. Jadi selalu aku rekrutnya dengan cara value. Ini susah banget. Coba caranya gimana? Lu bisa punya emosional yang bagus. Cara latihannya gimana? Cara latihannya adalah saat orang merespon lu tidak baik, lu tetap bisa baik. Itu gimana caranya? Saat gue ditolak, gimana respon gue? Penting gak buat gue pelajari? Penting buat keluarga gue. Nantinya anak gue, contoh ya, suatu hari menolak gue. Gimana gue merespon? Biar hidup gue tetap baik-baik aja. Berharapnya ya anak ini ya, baik sama orang tua. Tapi ya kita harus belajar terus dong gimana caranya jadi orang tua yang baik juga. Jangan nuntut doang gitu kan. Nah, contoh lagi, ngelola keuangan. Aku selalu bahas ngelola keuangan. Contoh lagi, gimana lu bisa punya waktu sama keluarga lu. Waktu buat diri lu sendiri dan waktu buat jadi berguna. Masa hidup cuma nyari duit doang sih? Gimana caranya lu bisa berguna? Di kerjaan lu sangat berguna sih, tapi cuma buat kantor lu. Gimana caranya lu bisa berguna buat sebenarnya orang-orang yang lu pengen deket? Contoh keluarga lu. Contoh orang tua lu. Contoh temen-temen lu. Emang di kantor dengan lu kerja di kantor doang bisa jadi berguna buat mereka? Bisa sih dari duitnya doang kan. Nah aku akan ngiriin tuh. Tapi kan hidup gak cuma duit doang. Gitu. Gimana lu bisa berguna kalau lu gak punya waktu buat mereka? Gimana lu bisa berguna kalau lu gak bertumbuh secara mental? Gimana lu bisa berguna kalau lu gak punya kemampuan, skill buat menciptakan uang itu sendiri? Cuma nunggu dari orang tiba-tiba lay off. Lagi kejadian banyak loh lay off ya. Dan saat kejadian lay off itu lu gimana? Hidup masih pede gak bisa menciptakan tadinya gaji 30 juta? Bisa gue ciptain 30 juta lagi. Gitu. Jadi itu yang aku jual, selalu value. Jadi jarang banget jual jenjang karir, udah jarang. Jualnya value, jualnya lu pasti beli lagi, lu dibutuhin keluarga lu. Kita tuh agent yang dibutuhin karena kita agent bener gitu. Jadi value-value yang aku jual selalu. Gitu. Oke, nah teman-teman, ya kita berikan aplaus ya. Jadi dari sesi pertama ini tentang rekrut, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya untuk sesi rekrut ini. Boleh mengacungkan tangan? Silakan.
Oh, tadi keren banget tuh caranya merekrut ya. Jadi Ya, waktu Koko bilang seperti itu, kan diomongnya pahitnya dulu ya. Berarti itu belum NPA dulu ya, Kok ya? ya belum. Oh, belum NPA baru kalau kelihatan. Pahit tuh jangan pahit banget ya, istilahnya aku selalu bilang. Jangan benar-benar ekstrim pahit Ya, banget, jangan. ya. Semuanya kita ceritain yang pahit doang, enggak, kita ceritain juga tadi kan. Contoh nih, aku ceritain, lu ditolak orang. Buat apa sih meaningnya buat hidup gitu loh. Ya. Aku akan bilang, kita ditolak nih. Orang yang kita rasa, oh pasti masuk, oh ini temen deket gua, tiba-tiba nolak gua kecewa dong. Tapi gua bisa gimana merespon dengan baik. Itu yang gue pelajari dan gue bisa tetap berhubungan baik sama dia. Dan gue percaya suatu hari sebenarnya itu bukan penolakan, cuman penundaan. Karena dia cuman nggak enak kalau dia masuk sama gua nggak serius, ntar ini hubungan kita nggak enak gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi aku kasih pahitnya tapi ada meaningnya, bukan pahitnya semua gitu ya, jangan sampai salah juga. Ya. Oke, berarti kalau kayak gitu sudah kelihatan kita udah feeling nih kayaknya Ya. ini bisa, ini baru kita NPA gitu ya. Aku akan Setelah itu. setiap kali udah ketemu dan tujuannya merekrut, aku akan tetap mencoba apapun itu. Oh, apapun itu tetap dicoba NPA. gitu. Contoh ya Bu ya. Pernah juga nih orangnya kayaknya standar aja gitu ya. Terus waktu ya udah bro, gini deh gampang. Gue pinjam KTP lu mau didaftarin email yang mana, nomor telepon yang mana, gue bikinin pengajuannya dulu ya buat jadi agent. Dikasih. Padahal orangnya kayaknya denger gitu doang, biasa aja. Ya udah dong. Dari situ kan masalah rekrut. Tapi orang ini bisa diinisiasi sekarang atau enggak kan beda lagi. Jadi, tapi aku udah punya guidelines-nya. Oh, aku rekrut orang-orang yang seperti apa. Aku rata-rata yang di karir atau di bisnisnya emang sukses. Karena mereka udah punya biasanya pengalaman gagalnya udah selesai. Dia juga udah nggak. Aku punya satu tim pebisnis, dia bilang gini. Ini yang membuat berubah mindset aku juga ya. Kan aku mikir ya, aduh orang di luar sana mah takut ya ditolak ya. Ternyata saat aku ngobrol sama dia, ya Ping, tapi aku panggil dia Aping. Ya Ping, tapi di Pru, lu jangan ini ya kalau ditolak orang. Dia ngomong gini loh, ya yo, gua mah setiap hari di bisnis gua ditolak. Padahal dia punya di food court, ada beberapa food court, dia punya tempat makan. Setiap hari gua ditolak yo. Gua kan bagiin flyer juga yo. Wih gila. Kok orang yang udah punya beberapa island di mall bisa penolakan tuh biasa. Lu cengeng banget gitu. Di situ aku baru, wih orang bagus emang bagus ya. Biasa aja gitu. Misalnya kerja capek, kerjanya lembur, dia udah jadi karyawan, dia kerja lagi. Ya, yuk, gua mah udah biasa kerja kayak gitu. Yang penting ini bisa menghasilkan dan gua setuju bisa berguna buat orang-orang di sekitar gua gitu. Akhirnya dia kerjain sampai AD. Dia sampai AD lembur, dia padahal kerjanya accounting, head finance di satu startup. 1,5 tahun lembur terus kerjaannya, tapi lemburnya di Prudential. Jadi AD, Bu. Jadi hal-hal yang kita pikir orang nggak bakal mau lah kayak gini banget kerjanya gitu ya. Orang hebat, orang bagus, udah biasa. Kalau dia bukan diwarisin ya, dia membangun. Udah biasa kayak gituan. Di semua bisnis ada kayak yang kita kerjain ini udah biasa. Gitu. Itu biasanya jadi aku ketemu rata-rata yang ngomongin proses mereka setuju. Ya bagus. Oke, emang harus kayak gitu. Nah, nanti aku switch manisnya juga. Contoh manisnya ya. Ya tapi kan nggak enaknya ya kalau bisnis konvensional kayak bokap gua nih, bisnis rental mobil. Aku juga cerita gitu. Contoh dapat opportunity, ada Pertamina mau ambil 50 mobil Innova sama kita. Kita mikir loh. Kenapa mikir? Lu bayangin 50 mobil, DP-nya berapa? Ayo DP-nya misalnya 50 juta aja. 50 mobil berapa tuh? 2,5 M. Pertanyaannya cash flow perusahaan tuh kayak gimana sih? Ya, dia lagi mengembangkan ya. Pertanyaannya ini bayarnya lancar gak nanti? Saat dia buka pinjaman lagi 2,5 M, harus mikirin itu. Gua dari 2,5 M misalnya omset 2,5 M, mau jadi 5 miliar, gua harus pikirin gak modalnya berapa ya? Omset gua jadi 5 miliar, modal gua berapa ya? Enggak. Nah, aku cerita itunya juga gitu ya. Cerita prosesnya, cerita manisnya gitu. Ada itunya juga. Berarti ada proses. Tadi diceritain ya kalau ada
nggak harus pahit banget, tapi tetap ada. Iya, kalau Ya. pahit banget itu cerita ke leader aja ya. Oke, sama ini sekali satu lagi nih. Mm-mm. Kan tadi Koko punya agent yang accounting tadi ya. Ya. Dia sibuk tapi Mm-mm. itu dia mau datang ke kantor nggak kok ikut sistem gitu. Karena Datang. aku punya agent juga seperti itu. Dia sibuk tapi dia nggak pernah datang ke kantor, tapi tiba-tiba produksi gitu aja Oke. gitu. Datang. Oh, datang Datangnya ya? tapi nggak selalu. Oh, nggak selalu ya. Ya, tapi dia benar-benar komit. Dia bilang datang, dia bilang nggak bisa, memang tidak bisa, bukan alasan. Oh, berarti Koko itu setiap Sabtu gitu ngingetin ya, besok Tetep. datang ke kantor gitu Aku pasti selalu ya? bilang kok, aku tugasnya ngingetin. Oh, tugasnya mengingetin tadi Aku ya? leader, tugas aku kasih tahu. Oke. Lu boleh nolak. Ya, jangan karena nggak enak nih sama Yoyo, jadi lu datang, nggak, lu buang waktu lu. Gua nggak mau. Lu yang ngambil keputusan. Gue cuma tugasnya ngajakin. Oke. Jadi Aku cara selalu ngingetin bilang kayak gitu ya kok. Oke, Ya. tadi sudah saya catat. Terima kasih kok, Ya. luar biasa. Keren. Sama-sama, thank you. Oke, ya teman-teman, sesi pertama kita akhiri di sini. Jadi sesi rekrut udah, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya itu development. Ya, development ini bagaimana pertama orang yang sudah kita rekrut, pergumulan selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan orang yang kita rekrut tersebut. Nah, Pak Yo, pertanyaannya pertama nih, bagaimana langkah awal apa yang Pak Yo lakukan atau 30 hari pertama nih? Oh, Apa yang dilakukan supaya orang yang kita rekrut bisa segera mulai, bisa segera jalan? oke. Silakan. Yang pertama dia harus tahu produk apa yang dia suka. Jadi bukan tahu semua produk, bukan. Tapi tahu yang mana yang lu paling suka. Dah, itu dulu. Saat tahu, masuk ke berikutnya. Siapa orang-orang yang menurut lu bisa masuk produk ini dan harus punya produk ini? List 5-10 orang. Dari situ baru kita ajak dia untuk yuk kita coba kontaknya kayak gini. Jadi strategi sebenarnya prospek itu jelasin konsep gampang. Yang susah bikin janji. Bikin janji itu yang butuh leader bawain strateginya. Strategi itu bukan berarti selalu sama, bisa beda-beda. Gitu. Jadi ketemu orang yang seperti ini, misalnya sibuk banget, contoh ya. Dia istri aku kan juga jalanin ya. Ibu rumah tangga sibuk banget. Dia juga tahu ibu rumah tangga ya sibuk banget gitu ya. Punya waktunya biasanya malam, jam 9, jam 10 gitu ya. Nah, punya waktu malam, kalau Zoom kayaknya kayak formal banget gitu ya. Akhirnya bikinin video buat dia. Bikinin video, record aja dari Zoom gitu ya. Kirim ke dia gitu. Nah, itu contoh. Jadi kita harus bisa membuat strategi tim kita bisa jalanin ini. Nggak perlu waktu khusus. Tapi di setiap kegiatan dia bisa jalanin ini. Ya, tim aku yang accounting juga ya istilahnya kasih dia tahu produk mana yang dia suka banget. Ih, gila, bagus banget. Kalau bisa dia ambil juga. Gitu ya. Yang kedua, siapa orangnya? Dapat siapa orangnya? Strategi masuknya, ini orangnya siapa, hubungannya gimana sama lu. Oh, kalau kayak gini coba deh masuknya gini. Coba deh masuknya gini. Setiap orang mungkin beda-beda. Tapi paling enggak dia tahu flow-nya. Oh, kayak gini. Gitu loh. Coba masuk. Abis coba masuk, baru kita review. Setelah masuk, kalau bisa, abis dia presentasi, kita telepon lagi, kita tanya lagi gimana. Oh iya, tadi sebenarnya udah berhasil, tapi kayaknya orangnya waktunya dikit, gini. Oh, dari awal lu harus ngomong gini ya. Dari awal lu harus nanya, kok lu punya waktu sampai jam berapa ngomong-ngomong? Dia udah tahu nih estimate. Oh, gua paling sejam doang ya, yuk, soalnya harus balik lagi gini. Oh, sejam, artinya ngobrol-ngobrolnya paling 10-15 menit. Gitu, jadi dia udah estimate. Kadang orang salah. Dia pikir waktunya senggang udah jam 5 sore. Ternyata dia ada janji pedal misalnya gitu ya. Jam 7-nya pedal, jadi buru-buru. Jam 6 udah, gua udah mau jalan gitu ya. Ngobrolnya udah setengah jam 40 menit. Ngomongin asuransinya dikit, tapi setelah dikit itu juga nggak berani masuk gitu. Jadi itu yang harus kita bikinin strateginya. Setelah dia ketemu orangnya, kita review. Atau dia bingung mau ketemu siapa, kita contohin, kita chat orang kayak gimana. Share screen aja. Dulu waktu Zoom aku share screen loh. Setiap pagi jam 8 pagi. Cara aku bikin janji gimana. Gitu. Itu yang aku lakuin. Inisiasi kalau dia lakuin, naik level pelan-pelan. Kalau dia 3 kali nggak lakuin, aku akan ngomong kayak tadi. Nggak apa-apa, lu masih sibuk yang lain, nggak apa-apa, lu jalanin dulu. Tenang aja, gua tetap ada di sini. Tapi gua juga pengen punya waktu buat yang lain. Karena gua khususin buat lu, ternyata belum lu lakuin. Nggak apa-apa, lu lakuin yang itu dulu aja. Gitu. Oke, berikutnya nih. Bagaimana caranya, ini kan untuk agent baru nih. Bagaimana caranya Pak Yo melatih
di dalam skill komunikasi, di dalam presentasi dan closing. Oke. Bagaimana cara melatihnya? Nah, sampai sekarang aku juga masih latihan komunikasi gitu kan, masih jelek ya. Jadi caranya adalah ada kelas-kelas yang bagus, pasti aku contoh hari Sabtu ada kelas yang bagus, pembicaranya bagus, materinya itu lagi sampai ini pembicara bagus. Aku akan bilang, lu dengerin deh cara dia presentasi enak banget. Lu coba datang ya, gitu misalnya ya. Terus aku juga contohin, aku presentasi misalnya. Presentasi itu contoh rekaman ya, nggak boleh lebih dari 5 menit. Jadi gimana presentasi singkat yang menarik buat orang, tapi orangnya abis itu gimana cara follow up-nya? Follow up-nya adalah bukan, gimana lu udah denger belum? Enggak. Minta dia, sekalian ya lu kasih masukan dong. Gue presentasi, menurut lu kelamaan gak sih? Akhirnya kan dia dengerin. Kalau kita cuma bilang, gimana? Udah ini belum? Oh udah. Tapi nanti dulu deh. Kan kita nggak tahu dia udah denger bener atau belum. Tapi kalau kita minta masukan, paling nggak. Tapi waktu gua jelasin yang tentang kedua tuh level 2, misalnya mancing gitu ya. Yang kedua tentang segitiga proteksi ini, yang level 2-nya kan tentang proteksi income. Menurut lu ini penting banget gak sih? Wah dia akhirnya kan kalau dia nggak nonton deh apa sih proteksi income gitu. Jadi itu cara follow up-nya gitu. Kita jelasin. Nah jadi bener-bener aku sih cara melatihnya adalah praktek sih. Cara melatihnya praktek dan ada kelas-kelas bagus aku suruh ikut. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Ya. Berikutnya nih, bagaimana Anda membangun tim nih di dalam habit dan kedisiplinan? Oke. Kalau timnya agent atau leader? Mungkin kalau agent kan teman-teman satu-satu ya. Agent. Kalau agent satu-satu setiap minggu. Kita kan buktikan list namanya udah ada. Setiap minggu dia mau ketemu siapa. Aku umpamain selalu ini kayak GPS. GPS tuh tadi aku dari Pluit ke sini, gitu kan. Aku udah lihat sebelum aku jalan, aku udah lihat 32 menit. Artinya aku bisa jalan jam segini. Dan aku lewat jalannya ini kan udah tahu tuh di GPS. Pertanyaannya, setiap hari nggak ada list nama. Setiap minggu nggak ada list nama. Lu mau kemana? Udah tahu mau kemana aja, gitu. Nah jadi list nama nggak perlu banyak, tapi di minggu itu udah tertarget orangnya A, B, C, D. Pertanyaannya, dilakuin nggak sama dia? Jadi itu yang aku coaching adalah aktivitas lu lakuin nggak? Kalau dilakuin, pasti ada pembahasan. Oh iya gue ketemu si Koko nih. Si Koko katanya mau nanya istri dulu nih, gini. Artinya aku akan kasih input. Gimana kasih inputnya? Oh lu presentasinya tentang yang mana? Oh yang ini, misalnya gitu ya. Oh kayak gitu. Gimana cara lu presentasi? Dari situ kan setiap minggu jadi bisa ngobrol. Dan abis dari situ tutup dengan minggu depan ketemu siapa lagi. Wah bingung gue yuk. Oh bingung nih dia nih. Kalau bingung gini, lu kepikiran produk yang berikutnya nggak? Contoh produk ini. Nah setelah dia dapat, oh ini produk bagus. Kepikiran lu orangnya. Contoh kayak kita produk baru. Contoh, siapa yang di sini udah jual PSP? Ada? Langsung begitu PSP ada dan produk itu klik sama kita kepikiran gak sih? Ini si tante ini bisa nih. Oh si om ini bisa nih. Dia udah sakit nih. Oh si ini bisa nih. Bener gak sih? Jadi itu inisiasinya dengan lu harus tahu dulu produk apa yang lu mau jual setiap minggunya. Gitu. Nah itu contoh inisiasi agent. Oke. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya? Belum? Nah, mungkin bisa cerita nggak nih Pak Yo? Mungkin ada gak di dalam tim agent yang awal mulanya tuh rasanya struggling banget, tapi akhirnya dia bisa melewati itu semua dan berhasil gitu. Ya banget. Mungkin iya prosesnya seperti apa akhirnya bisa berhasil. Oh strugglingnya tapi bukan nggak mau jalanin ya? Dia jalanin tapi susah gitu ya? Pastinya strugglingnya itu kalau diukur sama kita sebagai leader kayak biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi struggling buat mereka. Struggling contoh dia harus membagi waktu dengan baik. Struggling contoh dia harus mungkin sampai titik orang yang paling dia sayang istrinya nanyain, ngapain sih setiap hari kayak gini terus, belum ada closing. Itu strugglingnya mereka harus cerita sehingga kita juga harus bisa inisiasi pasangannya ya. Makanya bisnis berpasangan ini penting juga pasangan kita juga mengerti
Sehingga dari sisi cowok bisa kasih masukan, dari sisi cewek juga bisa kasih input gitu ya. Nah, terus struggling apa lagi? Struggling keuangan. Kan nggak ada duit yang pasti. 1 bulan ini dia udah usaha tapi masih 30 juta. Misalnya goal dia setiap bulan harus 80 juta baru bisa buat biaya hidup gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ada juga. Karena dia ninggalin kerjaan dia 20, ini real ya. 27 juta dia tinggalin, dia jalanin dari nol. Padahal punya cicilan rumah. Nah, sekarang bisa jalan kok. Gitu, struggling kayak gitu. Struggling apa lagi? Struggling bingung mau ketemu siapa lagi. Setiap tahun begitu ya. Bingung nih mau ketemu siapa lagi nih. Nah, sedangkan Yohanes Kristianto 11 tahun mungkin sempat di tahun ketiga, keempat bingung mau ketemu siapa lagi. Karena itu sebenarnya standarnya ketinggian. Aku selalu bilang, saat lu bingung mau ketemu siapa lagi, mungkin bukan gak ada orangnya kan. Orangnya mah ada kan. Tapi standar lu yang ketinggian. Gue belum terlalu deket sama dia. Ketinggian standar lu. Mau prospek kayak mau pacaran gitu. Aku selalu bilang gitu. Ketinggian standarnya. Saat hari ini 11 tahun, aku selalu bilang ya, market aku masih sangat banyak. Malah kebingungan nih siapa duluan yang mau gue hubungin. Banyak banget. Kenapa? Karena standarnya sepele. Cuman, halo, si Koko siapa ya itu ya? Nah, waduh, saya. Contoh, ya saya halo, lupa ya namanya siapa ya. Tapi setelah dia tahu namanya, aku follow Instagramnya, wah ini udah market nih. Gua akan masuk nih. Temen baru ketemu di sekolah, bapak-bapak sekolah juga nganterin anak berusaha. Gimana caranya? Anaknya kelas berapa juga? Oh kelas 2 juga. Oh di kelas yang mana? Oh ini ya. Oh kenal nggak sama anak saya si ini? Abis itu tukeran Instagram. Oh ini udah market. Padahal belum kenal-kenal banget. 2 minggu, 3 minggu lagi pasti ketemu sama dia. Kalau aku mau ketemu pasti ketemu sama dia. Gitu. Jadi karena standarnya ketinggian biasanya. Jadi marketnya kayak kelihatannya dikit banget. Orangnya harus yang baik, nggak galak. Orangnya kayaknya pasti harus mau ambil dulu baru gua ketemu. Ketinggian standar ketemu orangnya. Gitu. Sebenarnya emang market banyak, nggak bakal habis gitu. Itu struggling. Jadi itu kan masalah mindset semuanya. Masalah penerimaan diri. Berasanya ini orang sibuk banget tapi lah lu tahu dari mana dia sibuk? Kalau lu nggak nanya. Kalaupun dia sibuk kan kita bikin janji. Nanti kalau ditelepon gue berasa ganggu lu tahu dari mana lu berasa ganggu? Gitu. Itu terlalu banyak. Itu juga yang aku alami, makanya bisa aku ceritain. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi strugglingnya kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya tentang khususnya untuk sesi development nih. Bagaimana mengembangkan tim kita yang ada? Saya mau bertanya. Intinya juga aku kan 4 tahun, 5 tahun gak punya tim ya. Tapi kan udah leader tuh ya. Gini. Leader yang gak punya tim, cobalah memimpin dirinya sendiri dulu. Jangan mau memimpin orang lain, terus orang lain harus ngikutin, lu sendiri aja bangun paginya aja gak sesuai sama janji gitu. Atau tidur malamnya aja gak sesuai sama rencana. Yang paling penting diatur dalam waktu sebenarnya jam tidur. Setelah bisa atur jam tidur, beres 1 harian tuh. Contoh, tidur jam 11, jadinya jam 1. Tidur jam 11 jam 11 tidur, nggak bisa tidur pokoknya udah tutup mata. Nggak bisa tidur udah tutup mata aja, udah nggak usah ngapa-ngapain. Waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 7 misalnya atau jam 6. Ya udah jam 6 itu masih ngantuk. Lah saat lu mau tidur nggak bisa tidur. Saat lu mau bangun nggak bisa bangun gitu kan. Coba kontrol diri sendiri. Jadi leader buat diri sendiri. Jam 7 bangun. Dulu waktu kerja bisa gitu kan. Waktu nganterin anak sekolah dulu bisa. Sekarang anaknya udah gede nggak bisa gitu kan. Nah itu. Jadi bangun. Masih ngantuk, iya. Coba bangun 15 menit sambil mikir, sambil rencanain, nggak ngantuk lagi kok. Habis itu jam 11, jam 12 pasti ngantuk. Jam 2 pasti ngantuk, tidur. Kalau aku sih tidur lagi. Tidur lagi tapi nggak 1 jam 2 jam. Tidurlah 40 menit. Nggak bisa pusing kalau 40 menit tidurnya. Teman-teman pernah ketiduran di mobil? Bisa bilang gini nggak sama supirnya? Belum 2 jam nggak bisa bangun gua. Kenapa banyak alasan gitu hidupnya?
Di mobil bisa seger, tidur 15 menit, ketiduran bentar, habis itu bangun seger. Kalau di ranjang bilangnya baru sejam masih ngantuk. Itu alasan-alasan yang saya temukan ke diri saya sendiri gitu. Semua alasan. Tidur, habis itu tidur siang 40 menit, bangun, habis itu aktivitas lagi. Nggak ada tuh, aduh masih ngantuk, capek banget, pusing. Ya udah, coba melek, coba mikir, pakai otaknya, pasti otaknya jadi seger lagi gitu. Nah itu yang aku coba terus untuk bangun. Aku juga masih banyak excuse ke diri sendiri. Tapi kalau mau jadi leader, bangunlah diri kita sendiri dulu. Setia, jangan ngomong, gue orangnya nggak pernah ingkar janji. Iya, sama orang lain kan? Sama diri sendiri berapa kali lo ingkar janji? Itu bukan orang baik, itu orang jahat. Maaf nih teman-teman nih, itu ngatain diri saya sendiri. Orang baik tuh nggak ingkar janji sama diri dia sendiri. Wah, dinyanyiin lagi saya langsung ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita berikan plus ya untuk sesi development ya. Nah berikutnya kita akan masuk ke sesi yang terakhir kita, yaitu maintenance. Seperti kita tahu, maintenance itu sangat penting untuk menjaga sebuah organisasi dapat berumur lebih panjang. Nah Pak Yo, gimana nih caranya menjaga tim itu tetap konsisten dan nggak drop semangatnya? Konsisten ya. Tim tetap konsisten, kalau kita kan bisa kita kontrol ya. Biarpun banyak yang nggak bisa kontrol diri sendiri, tapi kita sebenarnya bisa kontrol diri kita sendiri. Sedih, kecewa nggak bisa kita kontrol, tapi tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam kekecewaan, terus nggak mau ngapa-ngapain, itu keputusan. Sedih nggak bisa kita kontrol, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba baper. Tapi itu bisa kita kontrol. Kalau udah 2 jam masih kayak gitu, itu keputusan. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa? Sorry. Ya, Jadi menjaga tetap menjaga, oke. tim ya, konsisten. Jadi yang penting banget harus kita jaga adalah ego kita sebagai leader. Karena kita leader, ini aku belajar dan ternyata ini yang aku lakuin dari dulu ternyata dipakai sekarang. Dari dulu aku berasa apa tadi? Bodoh. Leader itu harus terus berasa bodoh. Jangan so pinter. Gua udah leader, lu ikutin aja gua. No, aku banyak dapat masukan dari tim. Aku dapat banyak masukan dari nasabah. Jadi jangan ego, berasanya bener. Nggak ada yang bener. Setiap hari kebenaran itu berubah. Dan hari ini bener belum tentu selamanya bener. Dulu bilang anak kita, aku ya waktu jadi anak dibilang harus sarapan. Iya bener dalam masa pertumbuhan. Tapi sekarang dibilang apa? Intermittent lebih bagus. Jadi yang mana yang bener? Nggak ada yang benar, nggak ada. Yang benar itu cuma yang kita percaya itu benar. Leader seringkali egonya tinggi. Nah ini yang membuat timnya juga berantakan. Tapi leader harus tegas, punya prinsip. Karena kita punya culture yang harus kita bangun terus. Gitu. Tapi tegas bukan berarti marah-marah. Tegas itu berarti punya keputusan yang diambil dari hati, bukan karena emosi. Gitu. Pernah sering kali aku juga masih mengambil keputusan yang buruk karena emosi. Itu yang harus kita kontrol sebagai leader. Jadi dulu ditegurnya salah satu yang keras ya, menegur kayak gini. Istri bilang, lu kalau sama orang lain kok baik banget ya, sama gua kok galak banget. Teman-teman, latihan. Kita mau punya tim besar, kita harus bisa kontrol orang terdekat kita. Dalam arti bukan kontrol dia, kontrol respon kita ke orang terdekat. Aku juga masih belajar, terus belajar. Makanya aku bilang, pelajaran di Prudential ini sangat bagus buat kehidupan kita. Saat kita belajar dan ngelakuin ya, bukan cuma belajar habis itu ya udah ini buat teori lo orang, gue sebenarnya nggak lakuin. Jangan, gitu. Jadi kontrol ego. Berasa bodoh. Berasa bodoh bukan nggak tahu apa-apa, bukan. Tahu, tapi kita tahu belum tentu semuanya benar yang kita tahu. Belajar lagi. Jangan leader berasanya dengerin dia lagi ngomong. Dia dikasih kesempatan ngomong pasti ada sesuatu yang harus kita denger. Gitu. Jadi
Gimana biar tetap utuh, ya kita harus punya visi, dan visi itu menganulir orang-orang yang nggak sama kita. Jadi kita harus terima juga akan ada yang pergi. Tapi kita tidak boleh berubah. Yohanes cuman boleh berkembang, bertumbuh. Tidak boleh Yohanes menjadi orang yang berbeda, nggak boleh. Yohanes adalah Yohanes, tapi bertumbuh terus. Kalau kita jadi orang yang kesini beda, ke situ beda, hebat sih, tapi nggak akan bisa punya tim besar. Karena kita harus punya culture yang sama akhirnya, atau perbedaan yang akhirnya bisa dijadiin sama gitu ya. Itu baru bertumbuh. Dan bayangin deh, kita punya tim leader misalnya ya, 4. Leader kita ini, kita punya agent baru, bawa ke mereka. Mereka nggak seneng sama kita. Gimana tuh rasanya jadi leader? Enak punya tim besar? Nggak enak. Makanya banyak leader juga yang berasa punya tim besar nggak enak. Karena ya itu tadi, leader-leadernya juga nggak diajarin untuk ngebangun egonya. Berani juga tegas, berani juga kasih istilahnya alasannya, bukan lu percaya aja sama gua, nggak. Gitu. Jadi menurut aku emang kita kayak parenting sih. Jadi orang tua kan belajar terus. Sama, jadi leader juga belajar terus. Makanya aku happy. Hidup ini kan kalau udah nggak ada ambisinya, nggak ada pelajarannya, udah kayak pengen cepet-cepet selesai aja ya gitu. Ngapain lagi ya gue hidup ya? Setiap hari cuma lewatin waktu. Duitnya ada sih, tapi lewatin waktu aja. Apa enaknya hidup kayak gitu? Hidup ini enak jika kita berguna. Dan untuk jadi berguna, kadang-kadang kita akan dilawan dengan ego. Ya tadi Pak Yo sering ngomong soal mengenai ego. Emang ego seperti apa sih yang akhirnya itu merusak tim? Ego Contohnya, seperti apa? Ego yang mau menang sendiri. Ego yang berasanya gimana caranya mereka jadi lebih hebat dari kita, kan itu harusnya. Tapi kadang, gua kan leader lu, kok lu gak respect gitu. Jadi berasa gua yang harus terus hebat. Justru dia yang harus terus lebih hebat di jalur yang benar. Kita tinggal aturin, ini jalur koridor gua. Dia di bisnis kita, ini visinya kita. Contoh visinya aku ya. Next level itu next level of you, next level of us. Jadi nama tim kita NLG, Non-Lapse Guarantee. Tapi aku ganti jadi next level generation gitu ya. Jadi gampang kan hafalnya, NLG jadi sesuatu yang bagus. Jadi bukan sesuatu yang buruk. Kita berkembang bersama, berkembang itu diproses. Kalau ada tim yang begitu masuk gak suka diproses, ya hilang kok. Aku akan ngomong, ini tim yang mau diproses. Ini tim yang mau bertumbuh, karena pertumbuhan itu adalah sebuah mujizat yang akan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Pernah nggak Pak ngomongin gini, gila ya lu berubah ya sekarang? Dan istri kita mungkin, atau anak kita, atau orang tua kita berasa, mujizat lu bisa kayak gini hari ini. Itu adalah pertumbuhan. Gitu. Jadi kita harus punya visi. Saat dia nggak ngikut visi kita, mau nggak mau kita harus tegur. Saat kita tegur bukan untuk membenarkan apa yang kita rasa benar, tapi berpikir bersama, oh yang lo lakuin tuh bener gak ke depannya. Gitu. Itu yang juga masih belajar terus. Jadi kesalahannya kadang-kadang kita berasa bener karena kita berasa pinter, kita berasa lebih hebat, kita berasa lebih kaya. Padahal bukan itu. Gitu. Dalam hidup ini intinya adalah berguna. Bukan paling kaya siapa gitu, bukan. Berguna nggak? Gitu. Itu yang aku coba latih terus gitu Pak, masih belajar. Nah, ini mungkin berkaitan nih. Bagaimana caranya membangun budaya culture yang positif di dalam tim, juga fun tapi tetap produktif. Nah, ini kadang emang agak susah. Mau produktif tapi fun, tapi mau semuanya gitu ya. Jadi mungkin kita harus atur fokusnya. Saat ngobrolnya meeting leader, serius. Saat di luar meeting leader lu bully gue juga gak apa-apa gitu. Selalu mau ngomong apa dah, mau ngomong kayak gimana gitu ya, tapi masih di batas koridor yang wajar. Saat mau fun, misalnya kita gak bisa fun orangnya, kita serius terus. Aku dibilang gitu soalnya, lu serius terus yuk gitu ya. Sekarang belajar, fun juga. Tapi saat ada orang yang bisa, kita angkat dia. Saat fun dia yang mimpin. Saat serius gue yang mimpin, tapi kasih juga spotlight yang beberapa orang lain. Jangan kita terus. Nah itu justru yang kadang susah tuh.
Nah, terus tapi ada juga orang yang mau ngomong terus tapi dia sebenarnya ngomongnya nggak bener gitu ya. Juga harus kita cut gimana caranya gitu, belajar lagi tuh. Gitu. Jadi saat mau tiga-tiganya mungkin bukan kita semua, Pak. Mungkin kita harus rela, oh kalau seru-seru emang dia. Dan nantinya kok tim gua jadi serunya sama dia, sama gua kok nggak mau seru ya. Nggak apa-apa, emang kayak gitu. Tapi seriusnya ke kita, ada masalah ke kita. Ntar bilangnya gini, kalau ada masalah aja baru cari gue gitu. Ya memang itu tugas kita. Kalau fun ya sama temen-temen, dia harus merasa dia punya temen. Gitu. Jadi mungkin menurut aku nggak bisa semuanya kita. Kita harus ada di posisi ya udah ini ketuanya dia kalau ini. Makan makanan enak ketuanya dia nih. Main-main seru ketuanya dia nih. Foto-foto gaya bikin konten ini nih, yang paling ini nih, bukan gua semua. Gitu. Tapi kita juga mau nggak mau harus belajar juga buat jadi bisa seperti itu, gitu. Oke. Ya, luar biasa ya. Nah, berikutnya nih, bentuk apresiasi apa yang paling berdampak pada tim Anda? Oke. Bentuk apresiasi yang paling berdampak. Oke. Menurut aku sih kehadiran. Kehadiran kita. Kehadiran kita di saat dibutuhkan. Pertanyaannya kita tahu nggak dia lagi butuh atau enggak. Cara biar tahu gimana? Tetap bisa kok kontak. Contoh, beberapa tim yang udah dewasa, aku komen di Instagram dia aja belum tentu dia balas, gitu ya. Tapi aku tetap melakukan itu karena suatu hari dia butuh, aku ada. Bukan baper, ih dia nggak balas-balas gua, udah, gua nggak mau komen dia lagi, gitu ya. Tim kita bro, gitu. Apapun dia lagi belajar. Dia mungkin belum sedewasa itu, gitu. Nah, tapi cobalah ungkapkan juga di kesempatan-kesempatan tertentu. Siapa yang tahu perasaan kita kalau kita nggak ngomong? Ntar bilangnya, dia mah nggak pernah ini. Pokoknya gue terus yang harus ini. Pertanyaannya dia tahu nggak perasaan kita gimana? Kadang aku juga ragu gitu ngomong. Sebenarnya gue sedih loh, di grup gue nggak dibales, kalau yang lain dibales. Misalnya gitu, harus diomongin. Pertanyaannya gimana caranya ngomong? Nah itu, pakai emosi atau pakai kebijaksanaan gitu. Nah, jadi bentuk apresiasi adalah hadir. Tapi hadir bukan selalu hadir mepet terus gitu, bukan. Dia lagi mau berkembang sendiri ya kasih ruang. Tapi kita selalu ada. Di jarak manapun kita tetap ada gitu. Nah, itu balik lagi buat kehidupan itu penting nggak? Penting. Nanti anak kita gimana? Emang kita mepetin terus gitu? Saat dia nggak mau sama kita lagi kita bilang lu anak durhaka? Enggak kan? Kita tahu prosesnya dia. Sama, bangun tim juga begitu. Gitu. Kehadiran kita. Hadiran. Ya, berikutnya deh. Bagaimana Anda menangani tim yang menurun performanya? Oke. Menurun performanya, pertanyaannya kita tahu nggak kondisinya seperti apa? Saat kita nggak tahu, jangan menghakimi, jangan ngomongin kerjaan dulu. Kita cari tahu. Contoh cari tahu, teman-teman. Selalu aku bilang ya, dalam hidup ini cuma ngejar uang doang tuh nggak seru. Hidup masa uang doang? Hidup itu ada 7 aspek yang kita kejar kan. Selalu udah banyak lah yang belajar. Aspeknya apa? Aspeknya contoh, kesehatan, keluarga, hubungan sosial, pekerjaan, mental. Kita harus bangun semua tuh. Lupa deh. Pokoknya ada 7 aspek kehidupan yang kita harus bangun. Kadang-kadang aku nerangin itu lagi. Oh, ini kan ada lingkaran, ada 7, yang mana yang lagi lu kondisinya parah banget sekarang, atau yang mana yang lu rasa nih lagi menghambat gua banget. Atau menurut lu emang keadaannya lagi bagus-bagus aja dan lu udah berasa cukup, bisa juga lu. Saat dia bilang, oh ini nih secara finance sebenarnya gue lagi banyak berantem nih yo, gini. Nah kita tahu, oh gitu, kita harus pikirin gimana kita bisa dalam tanda kutip bantu dia dapetin apa yang dia lagi kekurangan. Oh contoh hubungan keluarga lagi nggak baik-baik aja, kok dia nggak pernah direspek atau apa gitu ya. Nah dari situ, wah butuh bantuan istri gue nih, ngomong sama istrinya, contoh gitu ya. Kita tahu, oh dari aspek contoh keluarganya orang tua nggak support, orang tua malah ngejelekin, orang tua malah begini. Atau dari sisi mentality dia berasanya kok kalau datang ke kantor malah gue takut ya,
orang pada kayak gitu semangat banget, terus kayak dapat pencapaian, gua nggak dapet, kayak gua malu banget ya gitu misalnya ya, ada dari dalam diri dia kenapa. Nah, cari dari 7 aspek itu yang mana yang kita harus paling enggak kita sharing, kita juga pernah mengalami itu gitu. Dan gimana caranya kita menyelesaikan, dalam arti coba coba menumbuhkan angkanya lebih baik gitu. Nah, itu yang aku coba kenalin terus gitu. Biarpun makanya kita harus jadi leader yang mengalami susah, ngalamin. Gak punya duit, ngalamin kita. Nggak didukung sama orang terdekat, ngalamin. Itu semua adalah satu kesempatan untuk kita memberi pola buat tim kita nanti. Kalau kita nggak ngalamin itu, kita nggak ngerti itu sebuah teori yang kita kasih. Tapi kalau kita ngalamin itu, kita bisa dengan yakin bahwa lu pasti bisa lewatin, karena gue pernah lewatin. Gitu. Gitu, Pak. Oke, kita berikan aplaus ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, bagian sesi ketiga ini maintenance. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya berarti ya. Cukup jelas. Nah, terakhir nih, Pak Yo. Kasih advice dong buat kita supaya kita tadi bisa NLG, Next Level Generation ya. Iya. Oke, gimana tuh? Supaya kita bisa berkembang di dalam 3 aspek tadi. Aku dulu diajarin, ini ilmu 14 juta aku belajar gitu ya. 14 juta. Ada sebuah seminar yang memberi aku informasi bahwa kita harus membentuk identitas kita. Udah sering lah ya, kita juga sebenarnya. Pertanyaannya, kita kenal nggak diri kita siapa? Kalau ditanya, lu siapa sih? Kita nggak tahu. Please, bikin identitas yang kita mau. Karena kalau nggak dibikin, ntar dibikinin sama orang-orang lain. Dan biasanya saat dibikinin, itu di bawah yang diinginkan sama Tuhan. Istilahnya bukan itu. Kita akan menerima, gue memang orangnya begini, gue memang orangnya itu. Buat identitas itu. Saat kita udah menerima diri kita siapapun itu, dari titik terendah pun, kita bisa berkembang. Percaya itu. Dari titik serendah apapun kita bisa bertumbuh. Pertanyaannya, mau bayar harga nggak? Saat penerimaan itu ada, konsekuensinya bayar harga. Mau nggak bayar harga? Jangan bilang dia dari orang kaya gampang lah, atau dia dari orang miskin banget ya haruslah dia berjuang buat hidup. Gua mah santai aja gitu. Pertanyaannya, emang itu yang lu mau? Kalau iya, nggak apa-apa, nikmatin. Tapi kalau tidak, bayar harganya. Jangan cuman berangan-angan. Bayar harga caranya, action. Atur action setiap minggunya. Atur action setiap minggunya, baru nantinya buka diri untuk penerimaan sudut pandang dari orang lain. Jangan, tadi kita belum punya identitas, kita minta orang lain kasih identitas ke kita. Jangan. Kita yang harus bikin identitas kita dulu. Setelah itu, baru kita berbagi dengan orang lain. Berbagi itu artinya, lu gimana sih jadi orang tua? Oh, gue gini. Kita ambil yang bagus, buang yang jelek. Kita ambil, makanya aku sampai hari ini, dulu pernah ditanya agent, kok lu kerja terus kayak gini sampai kapan? Kayak, iya ya, kok gue kerja keras terus kayaknya ya. Kayak berasa salah. Hari ini, aku berasa, pertanyaannya emang kalau lu gak kerja lagi mau ngapain? Pensiun ngapain? Jalan-jalan, oke jalan-jalan. Jalan-jalan berapa lama? 20 tahun jalan-jalan terus? Seneng gitu hidupnya 20 tahun jalan-jalan terus? Pasti di jalan-jalan itu pun lu mau berguna buat orang kan? Di kerjaan ini kan berguna. Ya, gitu. Jadi setelah saya cari lagi, iya ya, gue mencari semua orang mencari pekerjaan yang gak pernah pensiun. Semua orang, tanya deh sama orang yang udah pensiun, tanya. Emang dia cari kerjaan yang buat dia pensiun gak ngapa-ngapain lagi? Punya duit banyak, iya punya duit banyak, terus gak ada orang di sekitarnya, dia sendirian, enak hidupnya. Saat kita berguna, mungkin duitnya gak sebanyak itu, tapi orang di sekitarnya sangat banyak. Ke Jogja ada temen, ke Singapura ada temen, ke mana ada temen. Happy banget gak hidup kita? Gitu. Nah, jadi benar-benar terima diri kita,
Nggak ada yang butuh motivasi, cuman butuh kita udah tahu bayar harganya berapa. Bayar dong harga itu sekarang, jangan nanti lagi. Setelah bayar harga, terima, buka telinganya, udah punya identitas. Cara pandang orang terima yang bagus, buang yang jelek. Contoh cara pandang orang yang jelek mungkin harus kita tolak ya. Kita di Prudential dibilang gini, ngapain? Lu mendingan jadi ini, jadi itu. Nah, udah tentuin belum identitas kita kemana? Banyak loh kerjaan yang duitnya lebih banyak. Banyak, bener. Bener kok. Pertanyaannya, mau nggak ngerjain kayak gitu dan fungsinya itu dalam hidup? Gitu. Ya itu, jadi penerimaan diri, bayar harga, baru ngobrol sama orang, dan ngobrol terus sama orang. Karena orang kaya, menurut aku ya, orang kaya bukan yang banyak duit, tapi yang punya sudut pandang sangat luas, sehingga apapun kondisinya hidupnya tetap bahagia. Bukan menerima ya, bersyukur. Beda dengan udahlah syukurin aja. Beda. Bahagia ini. Bahagia adalah gua ngerti, gua bahagia. Bukan cuma bersyukur dan menerima. Gitu ya. Sudut pandang orang itu menarik banget. Jadi setelah aku ngobrol sama orang, kerja, ketemu orang, aku berasanya ini bukan pekerjaan, ini kehidupan. Prudential ini kehidupan. Karena aku ketemu orang dan aku berasa hidup. Keren banget ya. Ya, jadi semoga pembicaraan dari Pak Yo itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Apa yang sudah dibahas, mungkin ada yang belum sampai tahap yang ujung-ujung tadi, itu bisa kita pakai nanti buat ke depannya. Ya. Ya, oh mau bertanya? Oke, silakan. Wah, Boleh. Pak siapa namanya? Wahyono, Pak. Oh iya. Iya. Mirip Iya juga. mirip tetangga aku loh. Iya. Ada. Ya, mirip. Ada. Tetangga di Peru juga juga Iya. mirip kan. Nah, pertanyaan pertama tadi kan nggak dikenalin ya. Apakah yang rekrut itu sebelumnya kenal? Oke. Itu yang satu, ya. Yang dua, kan background orang tua kan bisnis. Apakah yang dilakukan yang rekrut itu dijelasin langsung klik atau gimana, atau dijabarin tentang bisnisnya di Prudential seperti apa? Oke. Karena Pak Yo sendiri pun juga udah ngelihat bisnis bapaknya kan bagus. Oke. Ya. Kenapa nggak lihat bisnis di luar sana kok langsung ada di Pru gitu kan? Karena background sebelumnya kan juga udah lumayan untuk income-nya. Ya. Nah, setelah itu pertanyaan pertama, Oke, kedua, aku jawab ketiga. dulu deh ya. Aku jawab dulu ya. Ntar dulu. Oh, ntar Jadi, dulu. Oke. Biar sekalian, karena biar nyambung nih. Oke. Biar nyambung. Nah, tadi kan jadi leader 5 tahun. Ya. Sedangkan kalau emang di awal yang pertanyaan kedua direkrut tentang bisnis di Pru itu bagus, kenapa baru mulai bangun bisnisnya itu di tahun kelima ya? Oke. Ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Keempat mau lagi nggak? Ntar dulu, Pak. Nggak, udah itu dulu. Takutnya lupa. Ya. Oke. Jadi direkrut oleh leader saya itu orang gereja saya juga. Jadi kita aku guru sekolah minggu, ketua, dia ininya timnya gitu ya. Dan saat itu direkrut, habis direkrut sebenarnya aku juga setahun aku nggak join. Karena dia kan puji Tuhan ya udah disediain bisnis gitu-gitu ya. Jadi dari segi income tuh aku nggak tertarik dengan income. Dia kasih lihat slipnya 60 juta, 80 juta, aku nggak tertarik. Kayak, ya udah, kenapa emang? Gitu, ya. Dan saat itu, tapi ada satu momen di mana dia bilang gini. Ini buat ngerekrut bisa dipakai ya. Dia bilang gini, yo, kakak sekolah minggu, panggilnya kakak sama adik-adik kan. Kakak ada grand opening kantor, datang dong. Gitu ya. Tanpa mikir datang dong. Datang. Ternyata NBO. Tapi di titik itu aku kan selalu bukan nggak terbiasa punya kebiasaan tuh kalau duduk ya dengerin. Gua nggak mau buang waktu, gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak mau, keluar aja mendingan gitu ya. Duduk dengerin. Wih, begitu dengerin ya, Pak. Gila, ini bisnis yang gua mau. Kenapa bisnis yang gua mau? Yang pertama, jadi berkat, kan 3 misi mulia ya. Bantu orang,
bantu tim, bantu diri sendiri. Pertama kan bantu orang. Dari dulu ya Pak, nggak tahu kenapa. Dari dulu pengen berguna hidupnya gitu. Karena orang tua mungkin begitu ya. Jadi kayak gue tuh pengen hidup gue berguna. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pendeta, sempet kayak gitu-gitu Pak. Mau jadi pelawak biar orang happy, gitu-gitu. Pokoknya aneh banget dah. Jadi dari dulu pengen banget berguna hidupnya. Padahal kayak orang yang nggak bisa apa-apa, tapi pengen berguna. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang gini. Kan aku nanya kan aku sempat kuliah, habis itu join dong ke bisnis orang tua, nyoba-nyoba magang lah, magangnya dari situ. Nanya sama II, sama Acek gitu ya. Nanya, kalau bisnis itu bisa nggak sih jalannya lurus aja? Gua nggak suka senggol kiri, senggol kanan, entertain, gua nggak mau. Bilang gini Pak, gak ada bisnis yang kayak gitu yo. Gitu ya. Udah dong, larut, happy sih jadi konsultan pajak. Habis jadi konsultan pajak, Mami nanya kan, ya gajinya mau dinaikin 6,6 juta waktu itu ya. Kalau lembur artinya bisa 11 juta tuh Pak, 2024 ya. Terus Mami ngomong gini, aduh jangan deh yo. Padahal 11 juta gede kan waktu itu ya. Oh, temen-temen aku bilang gede semua. Mami bilangnya, aduh nggak usah lah yo kerja kayak gitu. Gitu. Nah dari situ aku terbuka lagi. Ternyata duit 11 juta tuh kecil. Di mata orang tua aku kecil gitu. Nah, di titik itu aku ngelihat jenjang karir 7, 14, 21, 56, 100 juta. Aku cuman mikir 14 juta karena aku orang bodoh, Pak. Aku nggak biasa menghargai diri aku terlalu tinggi gitu. Aku cuman gila 14 juta 2 tahun. Gua jalanin ini 2 tahun lagi kerja di kantor aja baru paling 11 juta, lemburnya kayak gimana. Ini ketemu satu orang, satu hari 2 orang doang. 2 sampai 3 orang. Dapat 14 juta 2 tahun lagi. Ya udahlah gue jalanin, resign gitu ya. Yang ketiga, tadi kan nggak boleh senggol kiri kanan ya, aku maunya lurus. Terus habis itu di ini sesinya dia bilang, bisnis mau besar banyak caranya. Tapi kalau bisnis mau besar dan kuat, caranya cuma satu, lu harus jujur. Wih, dapet aku Pak. Ini bisnis yang gue mau harus jujur, tapi bisa besar dan kuat. Wih, gila. Dari situ aku ya udah mutusin join. Bahkan leader aku sendiri langsung, nggak part time dulu yuk. Nggak, langsung full time gua. Gitu. Itu ya. Jadi itu cerita pertanyaan pertama. Nah, terus pertanyaan keduanya, 5 tahun. 5 tahun itu penerimaan diri aku, identitas aku belum ada, Pak. Jadi aku masih berasa orang bodoh, teman aku semua lebih hebat, biarpun aku punya income mungkin lebih besar gitu ya. Aku usia 24 tahun, 25 udah dapat income 18 juta dari Prudensia. Aku usia 26 udah 28 juta lebih dari usia gitu ya. Naik terus tuh Pak ya. Udah di titik itu jadi penerimaan dirinya tuh belum bagus. Berasanya gila gue kerja kayak gini banget. Jadi ajak orang kerja kayak gini banget kayak berasa gak pede. Tapi kalau lu terekrut ya udah jadi agent sambilan aja. Jadi agent bantu keluarga aja. Ya udah rekrutnya gitu doang. Mau punya tim besar gak? Mau. Karena aku dari tahun pertama aja 2015 ya. Aku join, aku bawa tim karena mau promosi, ada yang ngeklik juga. Aku join 2015-nya 2015-nya dapat Star Club. Ini yang join UM dan dapat Star Club juga. Jadi aku langsung promosi bareng. Tapi habis itu hilang. Habis itu demosi, habis itu hilang dan lain-lain gitu. Karena masih mindsetnya nggak bener Pak. Mindsetnya masih dulu berasanya gua mau manfaatin orang. Akhirnya gitu ya. Karena waktu itu komunitasnya kayak gitu tuh. Yang udah pindah ke biru ya dulu ya. Jadi saya dulu di situ ya. Udah ngeliat itu akhirnya ditampar Pak di tahun kelima. Sama aku pindah ke GPS. Karena waktu itu untungnya mereka pada pindah ke A gitu ya. Allianz. Saya tetap stay. Leader saya cariin rumah sempat bikin rumah sendiri, akhirnya nggak jalan, bareng-bareng ke GPS. Di GPS ketemulah sosok namanya Ko Gencar. Nah, Ko Gencar itu ngomong satu hal. Aku nanya di pertanyaan leader kayak gini, kok gue rekrut gampang loh, tapi kok maintain tim biar jalan kok susah? Pertanyaan semua orang ya. Terus dia nanya, yuk dulu jualan susah apa gampang? Jawab dong dengan polosnya, susah.
Ini beneran susah. Aku 3 bulan pertama tuh setiap hari ketemu 3 sampai 5 orang. Income aku di closingin sama leader waktu itu buat orang tua 600.000, 3 bulan cuma naik jadi 800.000 Pak. Setiap hari ketemu 3 sampai 5 orang. Gitu ya, susah kok. Ya. Terus dia bilang gini, artinya lu munafik. Kaget loh aku. Belum begitu kenal, baru pindah. Nanya di komunitas gini, dibilang lu munafik. Gila nih orang, kenapa? Gitu ya. Padahal gue star club loh. Gitu ya, double star club loh. Tapi aku beranikan diri untuk nanya, maksudnya gimana kok? Maksudnya gini yuk, dulu lu mau diproses, sekarang lu gak mau diproses lagi. Lu pikir kalau udah jadi jualan gampang, jadi leader gampang juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di titik itu aku lepas jubah, ya gue jualan bisa, bangun tim emang harus dari nol lagi. Istilahnya dari cupu-cupu lagi. Nggak berarti lu jago jualan, jago bangun tim, enggak. Gitu. Dari situ aku beranjak lagi dan ada COVID, bisa bangun, punya waktu, bisa maintain semuanya. Jadi impian aku bukan cuma cari duit, Pak. Aku pengen punya jadi ayah, aku pengen jadi suami, aku pengen jadi anak. Bukan cuma nyediain duit tapi punya waktu buat mereka. COVID menjawab itu. COVID menjawab itu, puji Tuhan, jadi bisnis ini bisnis ideal banget buat aku. Sampai hari ini. Bahkan tadinya orang tua aku kan punya bisnis ya. Tadi pertanyaannya juga ya. Saat ini ya dulunya nggak disetujuin. Jadi dulu di coaching bukan sama leader doang, sama papi juga di coaching. Selalu setiap hari, udah setiap tahun gitu ya, udah mau bulan-bulan kayak gini. Gimana? Udah capai apa lu? Papi nanya gitu. Setiap hari ketemu loh gitu ya. Udah capai apa lu? Anak buah lu sekarang udah berapa? Kan bisnis dia ya. Jadi ngomongnya anak buah. Enggak pi, tim. Bukan anak buah gitu ya. Lalu bilang gitu. Anak buah lu udah berapa? Sampai di tahun 2019-2020 baru dia nggak pernah nanyain lagi. Dan akhirnya adik aku yang S2-nya di London, S3-nya di Prudential juga, Pak. Gitu. Karena di bisnis yang tanpa resiko. Bisnis yang lain dengan modal, dengan sumber daya manusia, itu semua bisnis resiko, Pak. Jadi apa yang kita bangun bisa hancur lagi. Kalau di sini tergantung kita. Nggak butuh modalnya bisa kita langsung invest, bisa langsung kita nikmatin jadi passive income, dan kitanya bisa terus terbangun, kitanya bertumbuh. Itu yang aku inginin, bisnis seperti itu. Tes ya. Tadi kan emang diundang 1 tahun baru kenanya itu kan di acara. Di acara. Ya, di acara itu ada speaker baru klik kan. Nah, emang undangnya seperti apa sih dalam setahun tuh kok belum bisa kena? Oh, dia cuman ngundang beberapa kali sih. Jadi pertama kali ya udah diajak, abis itu ketemu ya, kita habis gereja makan dong. Udah makan, dia omongin dia kakak tuh jalanin gini, dan aku lihat di gereja aku banyak. Karena sampai sekarang yang dedengkotnya masih satu gereja sama aku gitu ya. Nah jadi aku lihat banyak yang sukses di insurance. Tapi aku berasa ngapain gue di insurance? Cari duit doang? Enggak, gue gak mau duit. Gue bukan butuh duit. Gue butuh gue jadi berguna. Nah itu yang bikin aku gak klik. Ya, artinya kan mungkin belajar dari Pak Yoni apa yang belum bisa kena sama leadernya dalam 1 tahun itu. Oh, Berarti kan mungkin dia cara nggak mengetahui ngegalinya tadi. atau apa ya? Iya. Ya. Karena Mungkin kebetulan pas di acara itu baru kena gitu kali ya. karena dijabarin Iya. semuanya. Oke. Visinya dia. Kayak sekarang kan aku jabarin nih, mungkin visinya aku. Kalau rekrut kan kadang mungkin banyak ngobrolnya, habis itu ya udah ngomongin karirnya gimana gitu ya. Mungkin jadi ngadu menarikan karir ini apa karir di luar kan gitu kan. Sedangkan kalau dulu mungkin pilihan gak banyak, kalau sekarang banyak banget. Jadi menurut aku dari segi karir sangat menarik kalau kita tariknya lebih panjang. Tapi yang jauh lebih menarik bisa dinikmatin duluan adalah dari segi ya prosesnya itu. Jadi aku jualnya proses bisnis ini adalah prosesnya berguna buat hidup kita. Pagi Koyo. Pagi. Saya dengan Sumi. Saya mau tanya 2 hal deh. Kan Koyo di GPS ya. GPS itu yang saya tahu banyak sekali anak Gen Z. Oh, oke. Ya. Gimana cara, mungkin Koyo punya tim Gen Z juga.
untuk cara di maintenance kalian maintenance Gen Z itu tetap, karena buat saya sangat melihat GPS itu ini anak-anak Gen Z yang hebat-hebat banget gitu. Gimana sih caranya kalian tuh memaintain anak-anak Gen Z ini, sedangkan yang mereka tuh merasa sometimes mereka gua kerjain ini tuh oke, mungkin karena masih baru jadi belum ada income. Jadi mereka masih yang kadang tuh masih ada yang idealis, gua kayaknya mendingan kerja aja deh, akhirnya mereka balik lagi kerja gitu loh. Padahal awalnya udah semangat banget nih buat jalanin gitu kan, tapi ujung-ujungnya udah gue coba, entah cobanya juga bener atau kita ada maintenance, tapi kadang dia merasa udahlah gue balik lagi, ujung-ujungnya idealis, balik lagi kerja lagi gitu loh, jadi karyawan lagi. Itu gimana cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Karena itu udah dalam 1 tahun terakhir tuh udah mulai banyak nih seperti ini gitu kan. Apakah karena lingkungan kah atau apa kan? Terus Aku jawab dulu ya. boleh. Oke. Jadi emang itu yang lebih banyak terjadi. Jadi faktanya seperti itu. Lebih banyak terjadi seperti itu. Tapi kalau ngomongin lebih banyak artinya bukan berarti tidak ada dong yang bagus. Itu yang aku yakini. Jadi maksudnya saat kita bilang, contoh ya, seringkali ini juga aku dulu ya. Keluarga gua mah semuanya ini misalnya nggak peduli lah gitu ya. Tapi sebenarnya ada 1-2 orang mungkin yang sangat peduli. Tapi gara-gara 5 orang yang kita temuin nggak peduli, akhirnya kita nggak nemuin yang orang ke-7 dan ke-8. Ini mindset yang penting banget. Saat berapa, aku bilang ya, 99% orang nggak mau jalanin bisnis, aku akan ketemu sama yang 1%. Aku akan tetap ketemu sama yang 1%. Artinya, pertanyaannya, standar apa yang kita ukur nih orang beneran nggak mau, atau kita yang mungkin belum cocok, atau kita yang belum punya kapasitasnya, kita harus belajar gitu. Jadi kenapa di GPS, kalau di GPS faktanya lagi masih paling banyak itu Gen X, tapi emang udah jarang ke kantor. Yang ke kantor Gen Y dan Gen Z faktanya gitu ya. Kalau dari penduduknya masih banyak kan Gen X. Nah omset ya Gen Y terbesarnya, Gen Y dan Gen X. Gen Z kecil sekali. Gitu, itu faktanya. Jadi, tapi ya kita harus menemukan 1-2 orang. Pertama, Gen Z yang 1% atau 15% atau berapa persen itu, baru akhirnya kita mampu menciptakan lebih banyak crowd-nya. Nah, mencari yang 1, 2, 3, 15% itu butuh effort. Butuh kita juga ngarahinnya dengan benar. Contoh, tadi ngomongin tentang uang. Ya gampang, kalau uang akhirnya dia akan cari uang di tempat lain. Karena ini nggak cepat. Artinya kita harus arahin bukan uang arahnya. Gitu kalau menurut aku ya. Tapi gimana caranya bukan uang biar dia jalan? Ya kita harus inisiasi. Lu kalau kayak gini doang, edukasi doang, kan banyak kan akhirnya terjebak dengan edukasi. Oh gue sharing aja, nggak harus beli kok sama gue. Bener gak kayak gitu? Nggak bener menurut aku. Ya kalau kita agent yang bener, lu harus sharing dan beli harus sama gua. Karena gue agent yang bener, nggak banyak agent bener. Gitu. Nah itu yang mindset yang kita harus tahu. Dan Gen Z itu butuh apa sih? Butuh arahan sebenarnya. Jadi nggak bisa kita ajarin terus lepas, gak bisa. Dia butuh waktu kita banyak. Nah invest waktu ke dia mau nggak? Gitu. Kalau Gen Y mungkin lebih singkat waktunya. Kalau Gen X aku nggak ada di tim gitu. Jadi adanya Gen Y dan Gen Z. Nah nemuin ini aku juga sampai hari ini yang leader AB aku satu itu nggak Gen Z banget, 96 apa 97 gitu. Nah yang Gen Z banget nih baru terekrut gitu. Lagi aku inisiasi. Semoga itu jadi Gen Z pertama dan akhirnya nanti menciptakan crowd Gen Z juga. Oke, thank you. Oke, ya, kita sudah dengar, sudah semua itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, thank you. Kita bagi berdiri, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Yohana Kristianto.